Bab 1001, sebut namaku. Seseorang dari gerbang Yuan, ekspresi Lindong perlahan menjadi suram. Apapun yang terkait dengan sekte ini akan menyebabkan hatinya yang tenang merasakan niat membunuh yang besar. Mo Luo perlahan mengangguk. Dia juga sampai batas tertentu menyadari permusuhan antara Lindong dan gerbang Yuan. Oleh karena itu, dia tidak terkejut dengan penampilan Lindong ini. Memang ada beberapa masalah dengan gerbang Yuan ini. Ketiga orang dari gerbang Yuan di wilayah Laut Petir Langit memiliki benih iblis yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Benih iblis ya, sepertinya perasaan yang kumiliki saat itu tidak salah. Mata Mo Luo sedikit menyipit dan tidak terlalu terkejut. Saat itu, trio Huo Yuan telah berperilaku baik di depannya dan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan fluktuasi di dalam tubuh mereka. Karena semua perhatiannya tertuju pada simbol leluhur petir, Mo Luo tidak punya waktu untuk menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Ketika dia memikirkannya nanti, dia menyadari bahwa memang ada sesuatu yang salah. Sekte ini memang agak aneh, Mo Luo berbicara dengan suara rendah. Informasi yang dia miliki secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lindong. Meskipun gerbang Yuan terletak di wilayah Suan Timur yang jauh, Mo Luo masih tahu tentang mereka sampai batas tertentu. Sayangnya, gerbang Yuan tidak terletak di Laut Setan Chaotic. Tangan Flame Divine Hall saya akan mengalami kesulitan besar meluas ke wilayah Suan Timur. Beberapa sekte super tidak bisa dianggap enteng. Lindong mengangguk. Wilayah Suan Timur mungkin tidak seluas Chaotic Dimensi, tetapi 8 sekte super telah memantapkan diri mereka di sana. Mereka sangat tidak menyukai orang asing dan tidak mudah bagi siapapun untuk ikut campur dalam urusan di sana. Namun, jika gerbang Yuan ini benar-benar terkait dengan Yimo, kemungkinan besar kita pasti akan berhubungan dengan mereka di masa depan. Ekspresi serius melintas di mata Mo Luo. Dia memiliki kebencian yang mengerikan terhadap Yimo. Jika gerbang Yuan benar-benar bersekongkol dengan mereka, dia akan melakukan segala cara untuk mencabut mereka. Ada apa dengan Hua Chen? Lindong bertanya. Saya hanya memiliki sedikit informasi tentang orang ini. Namun, jika gerbang Yuan benar-benar mengirim seseorang untuk memperjuangkan simbol leluhur petir, kemungkinan dia akan cukup kuat. Kalian berdua harus berhati-hati terhadapnya selama kompetisi. Mo Luo memandang Lindong dan Tang Xinlian saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Dipahami, duo Lindong mengangguk. Segera setelah itu, Lindong merasa sakit kepala. Terlepas dari apakah itu orang tanpa wajah atau Hua Chen dari gerbang Yuan, keduanya pasti individu yang luar biasa. Munculnya salah satu dari mereka adalah masalah dan saat ini keduanya muncul bersama. Terlebih lagi, selain dua orang ini, 5 besar yang tersisa dalam daftar pendatang baru juga tidak lemah. Sepertinya akan ada banyak hal yang bisa dilihat selama kompetisi ini. Kompetisi akan dimulai dalam 5 hari. Lindong, Anda harus tetap berada di kota api berapi-api selama periode waktu ini. Jika Anda memiliki masalah, cari Xinlian. Dia mengelola unit penegakan kota. Anda juga harus menghindari menyebabkan terlalu banyak masalah. Kalau tidak akan menyenangkan untuk jatuh ke tangannya. Mo Luo tertawa. Lindong sedikit terkejut. Dia segera melirik Tang Xinlian dengan ekspresi agak malu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini begitu gagah berani dan bahkan mengelola pasukan seperti kekuatan seperti unit penegakan hukum dari Flame Divine Hall. Namun, Mo Luo telah mengucapkan kata-kata ini sedikit terlambat. Dia sudah ditangkap sebelumnya. Mata cantik Tang Xinlian melirik Lindong saat dia berbicara dengan suara lemah. Saya tidak akan menyalahgunakan hukum untuk alasan pribadi saya sendiri. Terlepas dari siapa itu, siapapun di dalam area yang dikelola oleh Flame Divine Hall harus mengikuti aturan. Petik 2. Lindong tersedak sedikit di hadapan wanita yang tiba-tiba tidak memihak ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Senyum mempesona tiba-tiba terungkap di wajah cantik Tang Xinlian ketika dia melihat penampilan pahit Lindong ini. Tangannya yang ramping dengan lembut menepuk bahu Lindong saat dia tersenyum berkata, "Jika kamu patuh mengikuti di sisiku, aku akan menjamin bahwa tidak ada yang akan berani menyinggungmu di kota api berapi ini." Tang Xinlian mengayunkan rambut merahnya yang berapi-api setelah kata-katanya terdengar saat dia berbalik dengan cara yang bebas dan mudah. Punggungnya yang menarik itu tampak sangat mendominasi. Lindong sedikit kaget saat dia melihat Tang Xinlian berbalik dan pergi. Dalam hatinya, dia merasa bahwa wanita ini benar-benar berani. Haha,
Mo Luo tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini dan menggoda, bagaimana menurutmu? Murid pertamaku ini cukup tangguh bukan? Karena Anda berdua memiliki usia yang sama, mengapa Anda tidak bersama? Meskipun Anda memiliki prospek yang tak terbatas, Xin Lian juga bukan wanita biasa. Dia sangat cocok denganmu. Lindong segera mundur dalam kekalahan setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Mo Luo dan melarikan diri dengan menyedihkan. Tawa Mo Luo bahkan lebih keras saat dia melihat Lindong melarikan diri secepat kelinci. Itu lama kemudian sebelum tawanya berhenti. Dia melihat ke arah Lindong berlari dan berkata, "Penatua pertama, bagaimana menurutmu?" Ruang di dalam aula besar perlahan menjadi terdistorsi setelah suara Mo Luo terdengar saat seorang lelaki tua dengan jubah merah menyala muncul entah dari mana. Dia melihat keluar aula dan berkata, "Su Xiu sangat kuat, sementara Hua Chen belum menunjukkan dirinya sampai sekarang, maka kita tidak tahu kekuatannya. Jika gerbang Yuan benar-benar bersekongkol dengan Yimo, aku khawatir Hua Chen ini akan cukup kuat. Sepertinya kekuatan Xin Lian tidak cukup untuk menghentikan kedua orang ini. Adapun Lindong, meskipun dia bisa menerima 3 serangan dari kepala, itu sebenarnya hanya bisa dianggap 1 serangan. Dia telah menggunakan semua kartu trufnya selama serangan itu dan menggunakan trik murahan untuk 2 serangan lainnya. Namun, trik seperti itu pasti tidak akan muncul selama kompetisi." Mo Luo sedikit mengangguk. Lindong mengandalkan kekuatan dunia guntur untuk menerima serangan keduanya sementara serangan ketiga diterima oleh tablet api surgawi kuno yang konyol itu. Sebuah objek yang secara kebetulan kebal terhadap kekuatan simbol leluhur berkobar. Oleh karena itu, serangan ketiga terkuatnya tidak membahayakan Lindong. Namun, kedua metode ini tidak akan banyak berguna selama kompetisi. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk mengandalkan keduanya untuk menghentikan Su Xiu dan Hua Chen. Mo Luo dengan lembut menekan jarinya di sandaran kursinya dan bertanya, "Lalu apa yang disarankan penatua pertama?" "Kita bisa mengambil tindakan pencegahan tambahan. Little Myriad King Zhou Ze itu cukup kuat. Jika kita bisa mendapatkan bantuannya, itu akan menjadi asuransi tambahan bagi kita," kata lelaki tua berjubah merah itu. "Anak kecil dari Gunung Seribu Manifestasi ya," Mo Luo berpikir sejenak dan tertawa. Anak kecil itu memang memiliki kekuatan. Namun, saya hanya bisa membuat Xin Lian berbicara dengannya tentang masalah ini. Orang itu selalu menyukainya. Tetap saja, dia akan menggerutu jika aku menyuruhnya melakukan ini. Kalau begitu mari kita lakukan dengan cara ini. Mo Luo melambaikan tangannya dan mengambil keputusan. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Mata merahnya yang merah menyala dengan cahaya yang dingin. "Kali ini, aku akan merawat makhluk-makhluk malang itu dengan benar." Dengan menggunakan kesempatan ini juga saatnya untuk mengizinkan berbagai ahli dan faksi di dunia ini untuk memperhatikan hal berbahaya yang tersembunyi di dalam kegelapan. Lindong menemukan bahwa Tang Xin Lian, yang telah sangat mendominasi sebelumnya, duduk di tangga batu ketika dia berjalan keluar dari aula. Rambut merah menyalanya yang sedikit keriting tersebar ke bawah, menguraikan sosoknya yang memikat. Ada banyak sosok bersenjata lengkap di sekitar aula. Langkah kaki mereka secara tidak sadar akan melambat saat mereka berjalan melewati sosok merah menyala yang indah. Itu mungkin untuk melihat kerinduan di mata itu di bawah armor mereka. "Datang dan duduklah." Tang Xin Lian dengan santai melambaikan tangannya saat suaranya yang indah ditransmisikan ke telinga Lindong. Yang terakhir ragu-ragu sejenak, sebelum berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Pada saat ini, Lindong memiringkan kepalanya untuk melihat Tang Xin Lian. Aura heroik dan gagahnya telah sedikit melemah dan kelembutan yang langka telah menggantikannya. Sikap seperti itu menyebabkan jantung seseorang berdebar ketika itu muncul padanya. Rencana master ini sangat berbahaya, Yimo itu sangat kuat. Tang Xin Lian membelai sehelai rambut saat dia berkata dengan lembut. Lindong mengangguk sedikit. Tang Xin Lian jelas cukup berpengetahuan tentang Yimo. Kemungkinan dia telah belajar tentang mereka dari Mo Luo. Dari suara Tang Xin Lian, Lindong bisa mendeteksi jejak kekhawatiran. Tidak ada yang tahu apakah rencana Mo Luo ini akan menarik bencana yang bisa menghancurkan Flame Divine Hall. Karena Yimo itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan tempat tinggal gua petir, hanya Flame Divine Hall saja yang jelas tidak akan mampu menandingi mereka. Yimo pasti akan bergerak, namun, mereka kemungkinan tidak akan keluar dari sarangnya. Jika mereka melakukannya, mereka akan benar-benar terungkap ke dunia. Pada saat itu,
para ahli top di dunia ini kemungkinan akan bekerja sama lagi, kata Lindong. Makhluk-makhluk celaka itu, yang terbaik adalah membunuh mereka semua. Tang Xinlian bergumam. Lindong sedikit terkejut. Meskipun Yimo adalah musuh bersama semua orang di dunia ini, tampaknya kebencian dalam kata-kata Tang Xinlian lebih dalam dari biasanya. Klan saya pernah menyegel Yimo karena nenek moyang kami, dan kami selalu menjaga segel secara diam-diam. Namun, klan saya dibantai oleh orang misterius ketika saya masih sangat muda. Tidak ada orang lain selain diriku yang tersisa. Pada akhirnya, Yimo yang tersegel diselamatkan, dan tuanku menyelamatkanku dari tumpukan mayat. Tang Xinlian tersenyum sedikit. Senyumnya meninggalkan satu dengan sakit hati. Saya minta maaf. Lindong menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang tampaknya heroik dan gagah berani ini akan memiliki kisah sedih di belakangnya. Tang Xinlian menggelengkan kepalanya dengan tidak peduli dan berkata, terlepas dari apa yang terjadi, aku akan melindungi Flame Divine Hall. Aku akan menggunakan segala cara untuk memusnahkan mereka jika Yimo berani menghancurkannya. Lindong menatap wajah cantik Tang Xinlian. Tekad untuk melindungi Flame Divine Hall menyebabkan ekspresi di matanya menjadi sedikit linglung. Ketika dia berada di Sekte Dao saat itu, ada juga seorang wanita muda yang menganggap sekte itu sebagai sesuatu yang akan dia lindungi dengan hidupnya. Saat itu di Unik Devil City, gadis yang sama yang telah memilih untuk menempatkan benda yang pernah dia putuskan untuk dijaga dengan nyawanya di belakang seseorang bernama Lindong. Bibir Lindong mengerucut erat. Emosi yang tidak terdeteksi melintas di kedalaman matanya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tersenyum ketika dia menjawab Tang Xinlian, jangan khawatir, hal-hal buruk itu cepat atau lambat akan diusir dari dunia ini. Tang Xinlian mengangguk berat setelah mendengar ini. Dia tertawa pelan dan sekali lagi menepuk bahu Lindong. Setelah itu, dia berjalan maju dengan anggun saat tawa yang indah terdengar. Jika Anda mengalami masalah di kota api berapi-api ini, Anda hanya perlu menyebut nama saya. Selain itu, mari kita bekerja sama dengan bahagia selama kompetisi. Lindong menatap wanita yang telah mendapatkan kembali aura gagah dan mudahnya saat dia terkekeh dan perlahan mengangguk. Bab 1002, Ketenangan sebelum kompetisi. Selama 5 hari berikutnya, jumlah orang di kota api-api yang sudah ramai melonjak pada tingkat yang menakutkan. Berbagai ahli telah datang dari seluruh Chaotic Dimensi, menyebabkan Fury Flame City saat ini menjadi tempat paling hidup di seluruh Chaotic Dimensi. Fury Flame City juga menjadi sedikit kacau setelah masuknya sejumlah besar ahli. Bagaimanapun, individu-individu kuat dari Chaotic Dimensi ini biasanya bangga dan liar. Meskipun mereka pada awalnya waspada terhadap kekuatan Flame Divine Hall, seiring berjalannya waktu, berbagai perselisihan mulai terjadi lebih sering karena semakin banyak ahli yang datang. Hal ini mengakibatkan kota menjadi agak kacau karena perkelahian acak tertentu. Namun, kekacauan ini tidak berlangsung lama. Tang Xinlian memerintahkan sekelompok besar unit penegak hukum dengan aura yang kuat. Setiap kali mereka muncul, mereka melakukannya dengan disiplin dan tertib seperti tentara. Oleh karena itu, pemandangan ini menyebabkan banyak orang merasa hati mereka bergidik pada rasa dingin yang muncul di wajah cantik wanita itu. Peri api, Tang Xinlian dari Flame Divine Hall, cukup terkenal di seluruh Chaotic Dimensi. Tentu saja, peringkat kedua dalam daftar pendatang baru juga membuat banyak orang yang mengira bahwa dia hanyalah seorang gadis biasa, dengan hati-hati menahan rasa tidak hormat mereka. Namun, harus dikatakan bahwa Tang Xinlian memang memiliki beberapa keterampilan. Dalam beberapa hari, kekacauan di Fury Flame City yang agak liar telah ditekan secara paksa oleh unit penegakannya. Nama peri api sekali lagi melambung dan dia menjadi pusat perhatian di seluruh kota. Selain itu, banyak penonton yang penasaran benar-benar mengikuti Tang Xinlian setiap kali dia memimpin unit penegakan dalam sebuah operasi. Adegan ini akhirnya menjadi salah satu yang cukup menarik. Pada saat yang sama, itu juga menjadi topik pembicaraan di antara individu yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menunggu kompetisi dimulai. Lindong juga cukup bebas selama periode waktu ini. Mungkin karena Tang Xinlian, tetapi kelompok Huang Ling tidak datang dan menemukan masalah dengannya setelah kejadian itu. Ada ekspresi agak main-main di mata mereka ketika Lindong sesekali bertemu mereka. Namun, mereka tidak memprovokasi Lindong. Jelas, mereka waspada terhadap Tang Xinlian. Lindong merasa sedikit terdiam dalam menghadapi situasi ini. Sejak kapan dia akhirnya mencapai titik di mana dia harus bergantung pada seorang wanita?
Meskipun Lindong merasa sedikit tidak senang, dia tidak melakukan apa-apa. Saat ini, insiden di kota api membuat Tang Xinlian sangat sibuk dan dia tidak ingin menambah bebannya. Lindong bersandar di jendela gedung yang menjulang tinggi di kota. Matanya perlahan menyapu kota besar ini, yang sangat hidup. Haha, saudara Lindong benar-benar riang. Tawa keras tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Lindong saat dia mengamati kota. Dia menoleh hanya untuk melihat bahwa seorang pria berpakaian biru, tanpa sadar telah muncul di belakangnya. Namun, ada kejutan kuat di matanya. Jelas, Lindong sudah mendeteksi kehadirannya. Saya Zhou Ze. Pria berpakaian biru itu tersenyum dan berbicara kepada Lindong. Penampilannya tidak bisa dianggap tampan. Namun, fitur-fiturnya membuat seseorang merasa sangat nyaman saat ditempatkan bersama. Senyum di sudut mulutnya memungkinkan seseorang merasakan keramahannya. Raja segudang kecil, Zhou Ze. Lindong mengangkat alisnya dan berbicara sambil tersenyum, saya telah mendengar nama terkenal Anda. Lindong sedikit terkejut. Little Myriad King, Zhou Ze dapat dianggap sebagai individu yang luar biasa di antara generasi muda Chaotic Dimensi. Posisi ketiganya dalam daftar rookie juga membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi. Oleh karena itu, Lindong sedikit diam-diam terkejut bahwa orang seperti dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk berinteraksi dengannya. Itu hanya gelar yang tidak penting. Zhou Ze melambaikan tangannya. Dia duduk di depan Lindong, berpikir sejenak dan berkata, Penatua Moluo datang mencariku kemarin. Dia ingin aku mencoba dan menghentikan Susiu menjadi juara. Namun, dia tidak menjelaskan alasannya dan saya juga tidak bertanya. Lindong terkejut. Namun, dia dengan cepat mengangguk. Sepertinya Moluo tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaan Yimo sekarang. Jika tidak, mereka dapat memperingatkan pihak lain jika berita menyebar. Saya percaya bahwa saudara Lindong harus tahu sesuatu. Zhou Ze tertawa. Lindong menyeringai. Dia baru saja akan berbicara ketika Zhou Ze menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak memintamu untuk memberitahuku alasannya. Namun, Xinlian juga telah berbicara kepada saya tentang masalah ini. Sehubungan dengan permintaannya, saya tidak dapat menolak. Petik 2. Lindong menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa menguraikan alasan mengapa Zhou Ze datang mencarinya. Itu mungkin karena Tang Xinlian. Baik Lindong dan Tang Xinlian sudah cukup dekat selama beberapa hari terakhir ini dan kemungkinan dia sedikit cemburu. Lindong tanpa sadar merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat memikirkan hal ini. Zhou Ze mungkin tampak seperti orang yang bebas dan mudah, tetapi sepertinya dia secara tak terduga menyukai Tang Xinlian. Nona Tang dan aku hanya berteman. Lindong menjawab dengan senyum tipis. Namun, dia tidak merinci. Zhou Ze mengungkapkan ekspresi malu di matanya setelah mendengar ini. Dia dengan cepat mengangguk dan hendak berbicara, ketika dia mendengar suara angin yang kencang ditransmisikan dari langit. Sosok merah menyala muncul dalam sekejap. 100 sosok dengan baju besi merah terang di belakangnya berhenti 1000 kaki jauhnya. Hei, kenapa kamu datang mencari Lindong? Kamu tidak menemukan masalah dengannya, kan? Tang Xinlian menginjak ruang kosong. Matanya yang cantik menatap Zhou Ze di sampingnya dan bertanya dengan cara yang tidak ramah. Zhou Ze buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan tangan di atas bahu Lindong dan tertawa, bagaimana mungkin? Brother Lindong dan saya langsung cocok. Mengapa saya menyebabkan masalah baginya? Petik 2. Lindong terdiam. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat bahu ke arah Tang Xinlian. Dia segera menggoda, kenapa? Apakah kamu sudah selesai memadamkan api? Lindong merasa bahwa itu adalah pemandangan yang cukup menarik untuk melihat Tang Xinlian dengan tergesa-gesa melintasi berbagai bagian kota api berapi selama beberapa hari terakhir ini. Kadang-kadang, Lindong bahkan bertanya-tanya apakah para pembuat onar itu sengaja membuat masalah, untuk bertemu dengan wanita paling mempesona di Fury Flame City. Ini sangat melelahkan, orang-orang itu benar-benar menolak untuk berhenti. Tang Xinlian bergegas ke gedung dan mengambil toples anggur dari tangan Lindong. Dia menuangkannya ke mulutnya dengan cara yang jantan. Lindong tanpa sadar tersenyum. Dia segera menyadari bahwa mata Zhou Ze terus-menerus menatap toples anggur di tangan Tang Xinlian. Setelah itu, dia menoleh. Matanya tidak bersahabat. Saya masih belum memiliki informasi tentang Su Xiu dan Hua Chen. Tang Xinlian memegang toples anggur saat dia tiba-tiba berbicara dengan suara samar. Tidak perlu cemas. Kompetisi akan dimulai besok. Mereka akhirnya harus muncul,
kata Lindong. Selama kompetisi, biarkan aku berurusan dengan Susiu. Zhou Ze akan menangani Hua Chen. Adapun Lindong, Anda akan mengamati situasi dan bertindak sesuai dengan itu. Tang Xinlian ragu-ragu sejenak dan berkata, iya, saya berpikir untuk menyaksikan betapa kuatnya teman ini, yang berasal dari wilayah Suan Timur, itu. Zhou Ze tersenyum dan mengangguk. Lindong tidak mengungkapkan objek apapun. Tang Xinlian dan Zhou Ze berada di urutan kedua dan ketiga dalam daftar pemula. Lupakan generasi muda, bahkan beberapa tetua di faksi masing-masing agak kalah dengan mereka. Alasan mengapa Tang Xinlian tidak memintanya untuk menyerang jelas karena dia sedikit khawatir bahwa dia tidak cukup kuat. Ayo lakukan seperti itu. Lindong berdiri. Suaranya baru saja terdengar ketika matanya tiba-tiba mengeras. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa dua simbol leluhur yang agung di tubuhnya telah mengeluarkan suara bersenandung. Astaga, Lindong tiba-tiba menoleh sebelum matanya berbalik ke arah tertentu. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi bayangan sebelum dia bergegas ke depan. Tang Xinlian dan Zhou Ze terkejut ketika mereka melihat ini dan mereka dengan cepat mengikuti di belakang. Kelompok unit penegak hukum di belakang Tang Xinlian juga dengan cepat mengikuti setelah mereka melihatnya pergi. Suara angin kencang muncul di gunung terpencil di barat laut kota. Tubuh Lindong muncul seperti hantu. Matanya sedikit dingin saat menyapu sekeliling. Apa itu? Tang Xinlian dan Zhou Ze dengan cepat muncul di belakang Lindong dan bertanya dengan ragu. Keduanya telah muncul, apalagi mereka bersama. Lindong berbicara dengan suara acuh tak acuh. Sepertinya memang ada yang salah dengan Susiu. Kalau tidak, dia tidak akan bersama dengan Hua Chen. Cari gunung. Tang Xinlian merajut alisnya dan menangis dengan dingin. Dipahami, ratusan lebih individu dari unit penegakan hukum buru-buru berteriak sebagai pengakuan. Mereka berpisah dengan kecepatan kilat dan menyapu gunung yang sunyi ini 1 inci pada suatu waktu. Namun, pencarian mereka tidak terlalu efektif dan orang-orang dari unit penegakan hukum bergegas kembali setelah sekitar 10 menit. Jelas, mereka tidak berhasil menemukan apapun. Sungguh individu yang licin. Tang Xinlian dengan lembut mengatupkan giginya dan berkata, tidak perlu cemas. Mereka akan muncul besok terlepas dari seberapa licinnya mereka, ayo pergi. Lindong menyeringai. Dia tidak tinggal lebih lama lagi, memilih untuk berbalik dan pergi. Tang Xinlian bertukar pandang dengan Zhou Ze. Setelah itu, dia tidak punya pilihan selain memimpin unit penegakan hukumnya dan pergi. Sekitar setengah jam setelah mereka pergi, Ki hitam merembes keluar dari tanah agak jauh dari gunung yang sunyi. Dua sosok aneh muncul. Haha, indera yang begitu tajam. Dia bahkan bisa mendeteksi kita seperti ini. Sosok manusia melihat ke arah kelompok Lindong menghilang dan tertawa pelan. Lindong agak aneh. Sosok manusia yang terbungkus jubah hitam mendesis. Ya, tidak mungkin membunuh trio Huo Yuan tanpa beberapa kemampuan khusus. Sosok manusia itu tersenyum dan berkata, mari kita bekerja sama kali ini, kita harus mendapatkan simbol leluhur petir. Selain itu, kita juga harus membunuh Lindong. Baik, ayo pergi. Kegembiraan akan dimulai besok, aku benar-benar tidak sabar. Simbol leluhur petir. Haha, kabut hitam naik setelah tawa lembut ini terdengar. Kedua sosok itu sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh dan gunung yang sunyi sekali lagi menjadi sunyi dan sepi. Bab 1003, mulai. Ketika bola api merah menyala seperti matahari muncul dari batas permukaan laut dan memercikkan cahaya hangatnya ke wilayah laut yang luas ini, kota besar yang mirip dengan naga api yang tertidur meledak dengan suara dan kegembiraan yang menakjubkan. Swosh swosh, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembus langit saat mereka bangkit dari Fury Flame City dan area dalam jarak 1000 mil dengan cara yang spektakuler. Mereka bersiul melintasi langit dan berkumpul menuju tengah kota. Kompetisi dimulai hari ini. Kompetisi ini dapat dianggap sebagai acara termegah di Chaotic Dimensi dalam dekade terakhir. Hanya memikirkan skalanya saja menyebabkan darah seseorang mendidih. Lindong, Mu Lingshan, Gu Mengqi dan yang lainnya berkumpul di sebuah gedung dekat dengan tengah kota. Mereka melihat ke arah sekelompok aula yang sangat megah dan megah di dekatnya. Itu adalah markas besar Flame Divine Hall. Lindong samar-samar bisa mendeteksi banyak aura kuat di dalamnya. Fakta bahwa Flame Divine Hall mampu menjadi salah satu raksasa dari Chaotic Dimensi adalah bukti kekuatan mereka yang tidak bisa diremehkan. Langit yang mengelilingi kelompok aula ini telah ditempati oleh lautan sosok yang padat. Kebisingan yang membubung ke langit menyebar,
dan bahkan awan di langit terguncang hingga berhamburan. Ini benar-benar hebat. Kesempatan besar ini menyebabkan Lindong tanpa sadar mengeluarkan beberapa pujian. Dua adegan yang dia saksikan di wilayah Laut Angin Surga dan wilayah Laut Petir Langit tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Aula Surgawi Api adalah salah satu faksi peringkat teratas di Laut Setan Chaotic. Selain godaan dari simbol leluhur petir, jumlah orang yang berkumpul secara alami menakutkan. Di sampingnya, Gu Mengki tersenyum dengan sikap manisnya dan berkata, Lindong menyeringai dan mengangguk. Dia merasakan sesuatu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat sekelompok besar sosok merah terang tiba-tiba bergegas keluar dari Flame Divine Hall yang tampaknya tak berujung dengan suara siulan. Akhirnya, berdiri di langit seperti lautan api. Itu adalah pasukan yang berjumlah 1000. Mereka semua memegang tombak besar di tangan mereka sementara baju besi merah cerah mengenakan tubuh mereka. 1000 aura kuat tampak menyatu. Tekanan ini menyebabkan ekspresi para ahli yang tak terhitung jumlahnya di langit berubah, dan beberapa dari mereka agak menarik pandangan yang sebelumnya arogan dan tak terkendali di mata mereka. Mereka adalah Flame Divine Guard dari Flame Divine Hall. Dikabarkan bahwa ini adalah kekuatan tempur terkuat dari Flame Divine Hall, dan mereka mempertahankan jumlah mereka 1000 sepanjang tahun. Setiap kali seseorang yang baru masuk, orang lain akan ditendang keluar, Gu Mengki menjelaskan dengan lembut. Ekspresi serius melintas di mata Lindong. Tidak heran grup ini memiliki aura yang begitu kuat. Sebenarnya ada persaingan yang begitu kejam di antara mereka. Flame Divine Hall ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Itu saudari Xin Lian. Gu Ya tiba-tiba berseru. Lindong sedikit terkejut. Dia melihat ke atas dan memang melihat sosok cantik berdiri di depan Flame Divine Guard ini. Wanita itu tinggi dan ramping. Armor lembut merah menyalanya yang cerah menguraikan lekuk tubuhnya yang mempesona. Rambut keriting dan merah panjangnya yang mencolok itu menyebabkan dia menarik dan membakar mata orang lain seperti nyala api. Penampilan gagah berani ini hanya bisa dimiliki oleh peri api Tang Xin Lian. Pada saat ini, dia juga memegang tombak panjang berwarna merah menyala di tangannya. Tombak panjang ini dibuat secara khusus. Seekor Phoenix melebarkan sayapnya di tubuhnya sementara ujung tombaknya adalah Phoenix yang menyala-nyala. Paruh Phoenix yang tajam itu bersinar dengan kilatan dingin yang meneror orang lain. Ini adalah senjata yang indah dan mematikan. Dia berdiri di udara di kepala pengawal surgawi api sendirian. Meskipun ada pasukan elit yang ganas di belakangnya, tidak ada yang bisa merasakan sedikit pun kelembutan feminin darinya. Ini adalah pasukan ganas yang dipimpin oleh seorang komandan wanita yang mempesona, heroik, dan galak. Namun, tidak ada yang merasa bahwa kombinasi ini aneh. Pada wanita ini, kehadiran seperti itu hanya terasa alami. Kadang-kadang, bahkan Lindong tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dalam hal kemampuan memerintah, kemungkinan Tang Xin Lian adalah yang terbaik di antara semua wanita yang pernah dia temui sebelumnya. Bahkan Ying Xiao Xiao dari Sekte Dao lebih rendah darinya. Lindong bisa dengan jelas merasakan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di langit berkumpul di Tang Xin Lian setelah dia muncul dengan cara ini. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak diragukan lagi menjadi pusat atraksi di tempat ini. Sister Xin Lian benar-benar sangat mengesankan. Gu Ya berbicara dengan sikap iri. Sangat sulit bagi seorang wanita, terutama yang sangat cantik, untuk mencapai ini. Meskipun dia adalah murid pertama Mo Luo, posisi yang dia miliki adalah sesuatu yang dia peroleh melalui kemampuannya sendiri. Dia berada di bagian paling bawah ketika dia pertama kali memasuki Flame Divine Guard saat itu. Namun, dalam 2 tahun, dia mengalahkan semua pria di Flame Divine Guard dan akhirnya memperoleh posisi komandan Flame Divine Guard di bawah pengakuan semua orang. Gu Mengki berkata dengan lembut dari samping. Meskipun dia juga seorang wanita, nada suaranya masih dipenuhi kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Betapa mengesankan. Gu Yan dan Gu Ya berseru kagum. Lindong mengangguk sambil menghela nafas. Dia bisa membayangkan usaha menakutkan macam apa yang telah dilakukan wanita ini untuk mendapatkan reputasi yang begitu besar. Ada banyak jenius di dunia ini. Namun, sangat sedikit dari mereka yang bisa menjadi seseorang yang layak dihormati. Wanita sombong yang tidak mau ditempatkan di belakang pria ini, memang memiliki pesona yang cukup banyak. Kakak Lindong juga tidak buruk. Selain itu, dia berasal dari kerajaan peringkat rendah di wilayah Suan Timur. Bagaimanapun juga, Sister Xin Lian meminta Mo Luo membantunya,
namun kakak Lindong telah tiba di tempatnya sekarang sendirian. Oleh karena itu, saudara Lindong lebih hebat. Mu Lingshan tersenyum berkata, dia telah menyadari banyak informasi yang berkaitan dengan Lindong setelah bersamanya untuk waktu yang lama. Haha, itu karena dia aneh. Gu Mengki menutup mulutnya dan tertawa pelan. Namun, matanya berkilau saat dia melihat Lindong. Mungkin dia tidak menyadari seperti apa Lindong di masa lalu. Namun, dia telah menyaksikan pria ini secara bertahap berubah dari orang yang tidak dikenal menjadi individu yang terkenal di Laut Setan Chaotic ini di mana para ahli berjumlah sebanyak awan. Aku harus mengoreksimu. Saya tidak sendiri. Aku masih punya 2 saudara laki-laki. Lindong tak berdaya mengusap kepala kecil Mu Lingshan. Setelah itu, dia tertawa. Lagi pula, jangan bandingkan kami. Tidak ada rasa pencapaian jika dibandingkan dengan seorang wanita. Saya khawatir Nona Tang kemungkinan tidak akan senang mendengar ini. Gu Yan menggoda. Lindong merasa sangat tidak berdaya setelah digoda oleh sekelompok gadis ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Flame Divine Hall. Lampu merah mengerikan lainnya menyapu dari belakang Flame Divine Guard, dan seorang pria jangkung dengan jubah merah menutupi bahunya muncul dari dalam lampu merah dengan cara yang menakjubkan. Suhu di sekitarnya meningkat ketika dia muncul. Gumpalan api muncul di sekelilingnya, dan pada saat ini, dia tampak seperti Raja Api. Kebisingan dari sekeliling dengan tenang berkurang di bawah kehadiran pria ini yang menakutkan. Bahkan para ahli yang sombong dan liar itu mengungkapkan ekspresi hormat di mata mereka ketika mereka melihat sosok yang tinggi dan kuat ini. Tuan dari Flame Divine Hall dan pemilik simbol leluhur berkobar, Mo Luo. Ini tidak terbatas pada Chaotic Dimensi. Bahkan di daerah jauh lainnya, dia adalah seorang ahli super yang sangat terkenal dan penguasa yang menakutkan dari Laut Setan Chaotic. Mo Luo berdiri di lautan api saat mata merahnya yang cerah perlahan menyapu area itu. Siapapun yang bertemu dengan tatapannya yang seperti nyala api akan merasakan darah di dalam tubuh mereka menjadi sangat panas, menyebabkan mereka ketakutan sampai buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah bergabung dengan kompetisi yang diselenggarakan oleh Flame Divine Hall saya. Hanya ada beberapa aturan dalam kompetisi ini. Pemenangnya adalah raja dan pemenang terakhir juga akan menjadi pemilik simbol leluhur Thunderbolt. Suara kuat Mo Luo mengandung aura agung yang bergema di langit, menyebabkan seseorang merasakan sakit di telinganya. Desir, Mo Luo mengamati langit di sekitarnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cahaya merah terang keluar darinya. Itu dengan cepat berubah menjadi cermin merah terang besar setinggi 100.000 kaki. Permukaan cermin beriak, memperlihatkan tanah pegunungan hijau yang luas. Sebenarnya ada dunia lain di dalam cermin ini. Ini adalah cermin tak terukur dari Flame Divine Hall saya dan memiliki ranah di dalamnya. Pada saat yang sama, itu juga akan menjadi tempat kompetisi. Ada sebuah gunung di dalamnya yang dikenal sebagai gunung tak terukur. Tempat itu akan menjadi medan perang terakhirmu. Cermin besar 100.000 kaki berdesir setelah suara Mo Luo terdengar. Sebuah gunung yang megah dan besar berdiri seperti pilar yang menopang langit. Simbol leluhur petir ada di puncak gunung tak terukur. Gunung besar merobek awan. Orang bisa melihat kilat menyambar di puncak gunung, dan simbol kuno sebagian terlihat. Pada saat yang sama, fluktuasi agung dan kuno dipancarkan darinya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada simbol kuno saat mata banyak orang menjadi merah karena kegembiraan sementara napas mereka semakin berat. Mereka semua memahami kekuatan besar dari simbol leluhur. Selama seseorang berhasil mendapatkan simbol leluhur petir, seseorang pasti akan dapat mencapai posisi Mo Luo seiring waktu. Ada 10 puncak di gunung tak terukur. Setiap puncak memiliki segel. Hanya 10 orang yang memperoleh segel puncak ini yang memiliki kualifikasi untuk mendaki gunung tak terukur. Dengan kata lain, hanya 10 individu terkuat yang memiliki kualifikasi untuk bertarung demi simbol leluhur petir. Lindong terdiam. Jumlah ahli yang datang ke sini sama besarnya dengan laut. Di antara mereka, banyak yang kemungkinan menyembunyikan keterampilan mereka. Namun, hanya 10 orang yang memenuhi syarat untuk mendaki gunung tak terukur. Persaingan itu benar-benar keras. Perkenalan saya berakhir di sini. Mo Luo tersenyum. Segera setelah itu, teriakannya yang rendah dan dalam menggelegar seperti genderang perang. Saya akan mengumumkan bahwa kompetisi petir telah dimulai. Bang!
Suasana di tempat ini sepertinya tiba-tiba meledak pada saat ini. Raungan bergema di langit saat sosok bermata merah berkerumun. Akhirnya, mereka tampak menutupi langit saat mereka menyerbu ke dalam cahaya besar setinggi 100.000 kaki seperti segerombolan belalang. Ini adalah pemandangan yang akan membuat darah seseorang mendidih. Kakak Lindong, Lingshan, lakukan yang terbaik. Guya tersenyum bersorak. Wajah kecilnya memerah karena atmosfer. Ya, Lindong mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wanita cantik yang berdiri di langit yang jauh sambil memegang tombak panjang Phoenix api. Yang terakhir menoleh dan samar-samar menyeringai padanya. Selanjutnya, tangannya mengangkat rambut yang mendarat di dadanya saat sosok cantiknya bergerak dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah cermin. Tawa yang indah ditransmisikan ke telinga Lindong saat dia bergegas ke depan. Lindong, jangan tertinggal terlalu jauh. Saya tidak akan memberi Anda pertimbangan apapun. Petik 2. Lindong tertawa. Semangat kepahlawanan bangkit di hatinya dan dia berhenti ragu-ragu. Lingshan, ayo pergi. Mu Lingshan tersenyum mengangguk. Dia memeluk dengan tangannya dan penutup peti mati hitam besar muncul. Selanjutnya, keduanya menyapu pada saat yang sama dan bergabung dengan kerumunan manusia yang tampaknya menutupi langit dan daratan saat mereka menyerbu ke dalam cermin cahaya. Acara akbar ini akhirnya dimulai. Bab 1004, Penjaga Pemenggalan Darah. Ini adalah pegunungan hijau yang tampaknya tak terbatas. Tanaman hijau yang hijau dan subur menutupi tanah yang luas di bawah sementara gunung-gunung raksasa dan tinggi berdiri tegak seperti raksasa. Kadang-kadang, raungan binatang yang membelah telinga bisa terdengar. Itu adalah tempat yang penuh dengan kehidupan. Bang! Suara keras tiba-tiba terdengar di dalam wilayah yang damai dan luas ini saat lubang raksasa yang tampaknya membelah langit muncul. Sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti badai dan mendarat di pegunungan hijau yang luas dan tak terbatas. Tamu tak diundang ini menyebabkan domain cermin yang awalnya damai dan tenang menyala dan bergolak segera. Suara mendesing. Di tempat tertentu di tanah yang luas ini, dua sosok cahaya melintas dan muncul. Dari penampilan mereka adalah Lindong dan Mu Lingshan. Begitu mereka berdua muncul, mata mereka terus mengamati sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, ekspresi terkejut muncul di mata Lindong saat dia berkata sambil tersenyum, saya tidak pernah berpikir bahwa Flame Divine Hall juga akan memiliki Pure Yuan Treasure yang berisi ranah spasialnya sendiri. Apa yang disebut cermin tak terukur ini jelas mirip dengan kuali langit terbakarnya. Keduanya secara alami membentuk ruang di dalamnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ruang di dalam yang pertama dipenuhi dengan kehidupan dan vitalitas, sedangkan yang terakhir adalah tanah merah-merah, mirip dengan gurun. Ada begitu banyak orang, mengangkat kepalanya, Mu Lingshan membuka matanya lebar-lebar untuk melihat sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit, muncul mirip dengan tampilan kembang api yang indah, sebelum berbicara dengan agak bersemangat. Benar, ada banyak dari mereka, Lindong menjawab sambil tersenyum. Mengangkat tangannya, segel cahaya muncul di telapak tangannya. Itu adalah sesuatu yang secara otomatis muncul setelah dia memasuki cermin tak terukur. Secara umum, jika seseorang menghadapi bahaya di tempat ini, selama seseorang menghancurkan segel cahaya di tangannya, seseorang akan secara otomatis dipindahkan dari cermin tak terukur. Secara alami, jika itu terjadi, seseorang juga akan kehilangan kualifikasinya untuk bersaing memperebutkan simbol leluhur Thunderbolt. Tidak lama setelah mereka mendarat, sosok cahaya lainnya terus turun di sekitar mereka. Pada saat berikutnya, setelah menembakkan tatapan waspada pada Lindong dan Mu Lingshan, tanpa basa-basi lagi, tubuh mereka melintas saat mereka bergegas menuju gunung hijau tanpa batas. Ayo bergerak juga, Lindong berbicara sambil tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di dunia ini mulai bergejolak dengan gelisah saat para ahli yang tak terhitung jumlahnya membanjiri ruang ini. Jelas, ada beberapa perkelahian yang meletus di sini. Pada akhirnya, hanya ada satu simbol leluhur Thunderbolt. Ini berarti bahwa pemenang terakhir hanya bisa menjadi satu orang. Oleh karena itu, mayoritas mutlak peserta adalah pesaing. Ayo pergi, Lindong berkata dengan raungan rendah, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menembak keluar. Di belakangnya, sosok kecil mungil dengan cepat mengikutinya. Pada saat berikutnya, mereka berdua bergegas ke hutan primitif yang luas dan menuju ke tengah ruang ini. Itu juga di mana gunung tak terukur berada, lokasi medan perang terakhir.
Saat para ahli bergegas ke dalam ruang ini seperti segerombolan belalang, atmosfer dengan jelas berubah menjadi sangat berapi-api dan meledak. Perkelahian skala besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya meletus secara bersamaan. Seketika, bau bahan peledak sepertinya membanjiri udara di dalam ruang. Selanjutnya, selain para penyusup itu, ada juga beberapa binatang iblis tirani di daerah ini. Oleh karena itu, tidak hanya seseorang harus bersaing dengan pesaing lain, mereka juga harus waspada terhadap binatang iblis ganas yang bersembunyi di dalam gunung hijau yang tak terbatas. Lindong dan Mu Lingshan dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan yang dipenuhi aura tak terbatas. Sepanjang jalan, mereka menyaksikan lebih dari 100 pertempuran terjadi. Meski begitu, keduanya tidak berhenti. Bagaimanapun, mereka harus mencapai gunung tak terukur dalam waktu secepat mungkin, dan menangkap apa yang disebut segel puncak gunung untuk mendapatkan kualifikasi untuk mendaki gunung tak terukur. Sepanjang jalan, meskipun mereka sesekali bertemu dengan beberapa orang bodoh-bodoh yang akan menghalangi mereka, sebagian besar waktu, Lindong tidak perlu bergerak. Mengacungkan tutup peti mati hitamnya yang besar dengan kegembiraan, Mu Lingshan akan memukul orang-orang yang tidak beruntung itu keluar dari ruang cermin ini. Namun, saat mereka secara bertahap menuju lebih dalam di ruang angkasa, Lindong mulai merasakan bahwa aura di sekitarnya semakin kuat. Jelas, mereka yang bisa memasuki wilayah ini bukanlah individu biasa. Berdebar, saat ujung kaki Lindong mengetuk cabang pohon yang tebal, tubuhnya melesat ke udara seperti anak panah. Detik berikutnya, matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke arah langit melalui celah kecil di antara dedaunan. Saat ini, Tang Xinlian dan yang lainnya juga harus menuju gunung tak terukur dengan kecepatan yang mencengangkan. Siapa di antara mereka yang akan menjadi yang tercepat? Hati-hati, kakak Lindong. Sama seperti Lindong telah mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit, ekspresi Mu Lingshan tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, mengetuk ujung kakinya di pohon besar dan kokoh, sosok mungilnya melesat ke depan. Mengacungkan tutup peti matinya, dia mengayunkannya dengan keras, mengirimkan gelombang cahaya hitam menyapu keluar. Wosh! Pada saat gelombang cahaya menyapu, lusinan angin kencang yang mengerikan melesat keluar dari dalam hutan lebat. Saat mereka menabrak gelombang cahaya, badai dahsyat langsung muncul saat meluas, menghancurkan pohon-pohon raksasa di sekitarnya saat berhamburan. Desir, setelah pohon-pohon raksasa di sekitarnya hancur dan runtuh, sejumlah sosok seperti hantu muncul dalam sekejap. Selanjutnya, mereka melemparkan tatapan penuh dengan niat buruk ke arah Lindong dan Mu Lingshan. Berdiri di atas pohon raksasa, Lindong mengarahkan matanya yang sedikit menyipit ke arah 6 orang yang muncul. Mereka memiliki penampilan yang unik, dengan jubah merah darah menutupi tubuh mereka. Selanjutnya, mereka semua memegang parang besar bergigi gergaji merah. Tubuh parang itu sangat ramping dengan panjang 3 meter, tampak sangat menarik perhatian. Selanjutnya, yang paling mengejutkan Lindong adalah aura yang terpancar dari mereka berenam. Faktanya, mereka berenam secara tak terduga mencapai pintu gerbang ke tahap kematian mendalam. Bahkan ada sejumlah kecil deatki yang mengelilingi tubuh mereka. Hehe, saya tidak pernah membayangkan bahwa kami akan menangkap ikan sebesar itu. Bukankah dia orang baru yang baru saja masuk daftar pemula? Di antara 6 orang, seorang pria berwajah ramping melemparkan tatapan sinis ke arah Lindong sambil berbicara dengan tawa aneh. Kalian adalah penjaga pemenggalan darah. Melihat 6 orang, Lindong berbicara sambil dengan lembut mengerutkan alisnya. Sepertinya kita bersaudara tidak begitu jelas sampai-sampai diabaikan. Seorang pria menyeringai sambil berbicara, menunjukkan senyum yang penuh dengan rasa haus darah yang ekstrim. Penjaga pemenggalan darah adalah sekelompok kecil orang yang memiliki reputasi buruk di Laut Setan Chaotic. Kelompok ini terdiri dari 6 anggota, dengan mereka semua berada di peringkat dari tempat ke-18, semua jalan ke tempat ke-12 dalam daftar rookie. Tentu, jika mereka hanya memiliki kekuatan tingkat seperti itu, Lindong tidak akan peduli tentang mereka. Namun, kelompok ini telah bergabung dan membunuh ahli tempat ke-8 dalam daftar pemula setengah tahun yang lalu, menyebabkan sensasi di seluruh Laut Setan Chaotic. Secara individu, mereka tidak terlalu kuat. Namun, setiap kali mereka bergerak, terlepas dari apakah mereka menghadapi lawan yang lemah atau kuat, mereka akan berkolaborasi dan bertarung bersama. Oleh karena itu, kekuatan tempur gabungan mereka tampaknya akan memperkuat kekuatan individu mereka beberapa kali. Jika kekuatan tempur gabungan ini dapat diperingkatkan pada daftar pemula,
mereka pasti akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke peringkat 10 besar, dengan kemungkinan bahkan mencapai posisi setengah teratas. Oleh karena itu ketika Lindong melihat kelompok yang sangat kuat ini dengan reputasi yang tidak menyenangkan, kejutan muncul tanpa sadar dari hatinya. Jadi, apakah kalian berdua lebih suka menghancurkan segel spiritualmu sendiri, atau meninggalkan kepalamu? Pria dengan wajah kurus dan layu perlahan-lahan mengangkat golok pemenggalan besar ke atas, sebelum mengarahkannya ke Lindong dan Mu Lingxian saat dia berbicara. Alasan mengapa mereka dikenal sebagai penjaga pemenggalan darah adalah karena setiap lawan yang menghadapi mereka, pada akhirnya akan dipenggal kepalanya. Ini juga kebiasaan mereka. Lindong tersenyum tipis di wajahnya, sementara niat sengit secara bertahap muncul dari kedalaman matanya. Dengan mengepalkan tangannya, tongkat Kaisar Petir, yang berkilauan dengan petir, muncul dalam sekejap, menyebabkan retakan guntur yang rendah dan dalam terdengar. Lingxian, mari kita akhiri pertarungan ini dengan cepat. Menggenggam tongkat Kaisar Petir di tangannya, ekspresi Lindong langsung berubah dingin, karena niat membunuh yang terpancar darinya. Kota api yang berapi-api. Saat orang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke cermin tak terukur, segudang wajah cermin di langit mulai terbelah, sebelum membentuk sekitar 10.000 cermin cahaya dari semua ukuran. Diproyeksikan di dalam cermin cahaya itu, adalah berbagai pertarungan yang terjadi di dalam ruang tanpa batas. Itu penjaga pemenggalan darah. Orang di depan mereka adalah pemula baru, Lindong. Cek, ini menarik. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang-orang yang kejam itu akan bertemu satu sama lain begitu awal dalam kompetisi. Penjaga pemenggalan darah tidak mudah untuk dihadapi. Namun, Lindong juga bukan individu biasa. Jika mereka bertarung, kami akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Suara teriakan tiba-tiba terdengar di langit saat beberapa tatapan beralih ke cermin besar. Detik berikutnya, mereka melihat bahwa Lindong saat ini sedang menghadapi penjaga pemenggalan darah di dalam hutan. Di dalam sebuah gedung, Gu Mengqi dan dua gadis lainnya juga merasakan keributan yang terjadi. Segera, mata indah mereka mulai sedikit berkontraksi, sebelum kekhawatiran muncul di dalam. Mereka juga telah mendengar tentang pengawal pemenggalan darah yang terkenal. Sepertinya Lindong dan Mu Lingxian kurang beruntung. Mereka baru saja bertemu dengan orang-orang yang menakutkan setelah memasuki cermin tak terukur. Bab 1005, selanjutnya. Ledakan. Gemuruh guntur tiba-tiba meledak di hutan saat sosok lampu hijau melesat seperti sambaran petir. Fluktuasi mengamuk terus terpancar dari tongkat perak bersinar di tangannya. Dentang. 6 pisau pemenggal kepala yang penuh dengan yuan power yang kuat diretas pada saat yang bersamaan. Detik berikutnya, dengan tingkat pemahaman diam-diam yang menakjubkan, mereka memangkas 6 poin titik terlemah pada tongkat Kaisar Petir. Percikan api melesat keluar saat riak kekuatan mengamuk membentang. Bekas luka sedalam 100 kaki langsung muncul di tanah sementara beberapa pohon besar di sekitarnya langsung bengkok dan patah. Tongkat Kaisar Petir dengan lembut bergetar. Petir berkedip di permukaannya, menghancurkan kekuatan kuat yang melewatinya dan menyebabkan bahu Lindong tersentak ke belakang. Adapun 6 orang dari pengawal pemenggalan darah, mereka dikirim terbang puluhan langkah mundur. Setelah menstabilkan tubuh mereka dalam formasi setengah lingkaran di udara, mereka dengan erat mencengkeram parang pemenggal kepala raksasa mereka saat rasa sakit yang menusuk memancar dari telapak tangan mereka. Tidak heran kamu bisa masuk ke 10 besar daftar rookie. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Petik 2. Laki-laki dengan wajah kurus dan layu menjilat bibirnya sementara ekspresi serius muncul di matanya. Meskipun Lindong tampak hanya berada pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna, kecakapan tempurnya luar biasa sampai-sampai membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Bahkan dengan 6 dari mereka bekerja bersama, mereka masih tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Ekspresi Lindong tetap tenang. Keenam individu ini memiliki koordinasi dan pemahaman diam-diam yang sangat baik dalam serangan dan pertahanan mereka. Selanjutnya, seni bela diri mereka sepenuhnya identik, memungkinkan mereka untuk memperkuat kekuatan serangan mereka. Mereka memang sulit untuk dihadapi. Namun, kerja tim seperti itu juga memiliki kelemahan. Selama satu orang dipisahkan dari kelompok, kemampuan tempur mereka secara alami akan mengalami penurunan tajam. Lingxian, pisahkan salah satu dari mereka dari grup. Lindong berteriak lembut. Baik, setelah mendengar kata-katanya, Mu Lingxian, yang sudah menunggu di sela-sela, segera menganggukkan kepalanya.
Sosok kecil mungilnya melesat dengan eksplosif, dengan keras mengayunkan Live Death Coffin Cover ke salah satu dari 6. Kamu mencari kematian. Setelah melihat ini, tatapan 6 langsung berubah dingin. Tepat saat mereka akan bergerak secara bersamaan, sosok lampu hijau sudah muncul di depan mereka seperti hantu. Tongkat Kaisar Petir meninggalkan beberapa bayangan saat menyelimuti 5 dari mereka. Keduanya dengan paksa mendorong masuk, memisahkan penjaga pemenggalan darah menjadi 2. Saat mereka dipisahkan, kekuatan mereka yang semula ganas dan mengesankan langsung melemah secara substansial. Tongkat surga pengunci naga petir. Kekuatan Yuan tanpa batas dengan marah menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong. Dengan sentakan, naga petir memisahkan diri dari tongkat Kaisar Petir. Segera setelah itu, naga itu mengayunkan ekornya yang berisi kekuatan luar biasa saat ia dengan kejam memukul parang pemenggal kepala besar di tangan kelimanya. Bang! Guntur bergemuruh dan 5 penjaga pemenggalan darah langsung terlempar. Busur petir menutupi keseluruhan golok pemenggalan besar mereka saat energi petir yang mengamuk berjalan di sepanjang pedang mereka sebelum menyerang tubuh mereka, menyebabkan bulu-bulu di kepala mereka berdiri. Cah! Hanya setelah dengan paksa menusukkan parang pemenggal kepala mereka ke tanah, kelimanya berhasil menstabilkan tubuh mereka. Namun, tambalan terbakar telah muncul di berbagai bagian wajah mereka. Terbukti, petir telah melakukan kerusakan besar. Dia orang yang tangguh. Satu orang bergumam dengan suara yang dibasahi ketakutan saat dia melihat sosok ramping di dekatnya yang perlahan berjalan dengan tongkat Kaisar Petir di tangan. Ekspresi 4 lainnya juga sedikit jelek. Mereka telah mendengar tentang reputasi Lindong. Namun, tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan setelah menyerang. Lain kali kalian memilih target untuk diserang, tolong cuci matamu dulu dan perhatikan baik-baik. Aku sedang terburu-buru jadi aku tidak punya waktu untuk dihabiskan dengan kalian. Saat langkah Lindong berhenti, dia mengirim senyum dingin ke arah 5 orang di depannya. Segera setelah itu, garis kilat perlahan memanjang dari tengah dahinya. Detik berikutnya, mata iblis aneh yang berkedip-kedip dengan cahaya kilat muncul. Itu dipenuhi dengan kekuatan mengamuk yang menakjubkan. Mundur. Setelah melihat ini, wajah laki-laki kurus dan kurus itu langsung berkerut saat dia buru-buru berteriak. Bang! Sama seperti tangisan meninggalkan tenggorokannya, cahaya kilat dari mata kilat di dahi Lindong berkembang. Sebuah petir raksasa 1000 kaki besar meledak-meledak seperti naga petir yang memamerkan cakarnya dan mengacungkan taringnya. Ketika sambaran petir keluar, tanah langsung hancur, menyebabkan ngarai sedalam 1000 kaki muncul, mengubah tanah menjadi berantakan total. Ratusan binatang pemenggal kepala golok. 5 anggota pengawal pemenggalan darah memasang ekspresi muram saat mereka menatap naga petir yang dipenuhi dengan energi yang mengamuk saat menyerbu ke arah mereka. Mereka berlima bergerak dan berkumpul bersama saat parang di tangan mereka terangkat tinggi di udara. Ekspresi sengit berkedip di mata mereka saat Yuan Power yang tak terbatas melonjak. Mengaum, cahaya merah darah menyembur keluar, berubah menjadi bilah merah darah raksasa sepanjang 1000 kaki. Ratusan binatang iblis samar-samar terlihat di permukaannya saat semua jenis raungan melesat ke langit. Itu adalah pemandangan yang akan mengguncang pikiran dan jiwa orang-orang. Dong! Melolong saat mereka melesat maju, naga petir dan pedang merah darah dengan kuat menghantam satu sama lain di saat berikutnya. Suara yang sangat keras terdengar saat gelombang kejut berbentuk cincin yang kuat berdesir keluar, benar-benar mengurangi hutan lebat 10.000 kaki dari pusat gempa menjadi tanah datar. Ketika hutan lebat runtuh, beberapa sosok menyedihkan keluar dari dalam sebelum melanjutkan melayang di udara. Mereka melihat ke arah asal gelombang kejut dengan mata bingung. Bentrokan seperti itu benar-benar mencengangkan. Persisnya karakter jahat mana yang bertarung. Saat awan debu berangsur-angsur menyebar, sosok yang memegang tongkat kerajaan samar-samar terlihat saat dia muncul di area bumi yang rata dengan luas 10.000 kaki sekarang. Tidak jauh di depannya adalah 5 anggota penjaga pemenggalan darah yang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Itu, Lindong. Lawannya adalah 6 orang dari penjaga pemenggalan darah. Dari kelihatannya, kelompok itu telah bertemu dengan tembok besi. Lindong itu benar-benar tangguh. Ketika 6 anggota penjaga pemenggalan darah bergandengan tangan, bahkan 10 individu teratas dalam daftar pemula akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Saya tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dihancurkan di tangan Lindong hari ini. Saat mereka melihat sosok yang berdiri di area kosong di kejauhan,
bisikan meletus dari para ahli di langit sekitarnya sementara kewaspadaan yang ada di mata mereka meningkat. Mata acuh tak acuh Lindong menatap penampilan menyedihkan dari 5 anggota penjaga pemenggalan darah yang auranya sekarang agak putus asa. Dia melirik orang terakhir yang masih terlibat dalam pertempuran dengan Mu Lingshan, sebelum berbicara dengan suara samar, apakah kalian akan menghancurkan segel spiritual Anda atau apakah Anda menunggu saya memenggal kepala Anda? Setelah mendengar kata-kata dingin Lindong, ekspresi dari 5 anggota penjaga pemenggalan darah segera berubah. Mereka saling memandang, dan hanya bisa menggertakkan gigi saat mereka menjawab, ini adalah dunia kecil Lindong. Kami akan menyelesaikan masalah ini suatu hari nanti. Petik 2. Meskipun mereka telah kalah dengan menyedihkan, wajar untuk mengatakan kata-kata seperti itu untuk menyelamatkan mereka sebelum mereka pergi. Namun, saat kata-kata mereka memudar, mereka melihat ekspresi gelap tiba-tiba di mata Lindong. Mereka segera ketakutan dan buru-buru menghancurkan segel spiritual di tangan mereka. Saat segel spiritual mereka pecah, ruang di sekitar tubuh mereka mulai terdistorsi, mengirim mereka keluar dari cermin tak terukur ini. Sialan, kita benar-benar tidak beruntung. Setelah melihat ini, anggota pengawal pemenggalan darah terakhir hanya bisa mengutuk dengan marah dengan cara yang tidak pernah berhenti. Dia tidak bisa diganggu untuk terus bertarung dengan Mu Lingshan dan menghancurkan segel roh di tangannya, melarikan diri dari cermin tak terukur ini. Cih, Mu Lingshan memeluk Live Death Coffin Cover saat sudut mulutnya mengarah ke bawah. Orang-orang ini sangat mengesankan pada awalnya, tidak ada yang akan membayangkan bahwa mereka akan dengan mudah dikalahkan. Ayo pergi. Dengan membalik telapak tangannya, Lindong menyimpan tongkat Kaisar Petir. Dia menatap para ahli di langit sekitarnya yang telah terganggu oleh pertarungannya dan sedikit mengernyit, sebelum menembak lurus ke arah kedalaman hutan. Ketika para ahli di langit melihat ke arah mana Lindong menuju, beberapa dari mereka buru-buru bergerak untuk memberinya ruang. Mereka tidak dapat menanggung konsekuensi dari memprovokasi individu yang ganas seperti itu. Saat Lindong dan Mu Lingshan menghilang ke kejauhan, mereka tidak melihat sosok hitam muncul di pohon besar yang jauh seperti hantu. Dia melihat ke arah yang mereka tuju dan lengkungan muncul dari sudut mulutnya saat dia bergumam, tidak heran dia bisa menghabisi Huo Yuan dan 2 lainnya. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, sekte telah memerintahkan agar hidupmu diambil kali ini. Saat gumamannya memudar, tubuhnya terdistorsi dengan cara yang aneh sebelum menghilang ke udara tipis. Bab 1006, Pertemuan. 2 sosok dengan cepat melintasi hutan. Mereka sangat cepat dan bahkan jika seseorang mengamati dengan hati-hati, ketika seseorang melihat sosok mereka bolak-balik melalui hutan lebat, seseorang hanya bisa melihat gemerisik dedaunan dan cabang, sementara keduanya sudah benar-benar menghilang ke kejauhan. Kakak Lindong, orang-orang itu sangat lemah, mereka hampir tidak memenuhi reputasi menakutkan mereka. Mu Lingshan mengikuti di samping Lindong saat dia bergumam. Awalnya, dia mengharapkan pertempuran besar sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan 6 orang dari penjaga pemenggalan darah itu akan sangat berkurang setelah mereka dipisahkan. Itu sama saja, jika tidak, kita akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Yang benar-benar cakap semuanya bergegas menuju gunung tak terukur dan tidak ada yang ingin tertunda selama perjalanan mereka. Secara alami akan ada pertempuran besar begitu kita tiba di kaki gunung yang tak terukur. Lindong tersenyum dan berkata, apalagi perjuangan kami melawan mereka sebelumnya tidak sia-sia. Tidakkah kamu menyadari bahwa jumlah orang yang menghalangi kita telah berkurang? Mu Lingshan memiringkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia menyadari bahwa ini memang masalahnya. Sepanjang jalan, beberapa individu, yang awalnya memiliki niat buruk di mata mereka, menarik emosi mereka. Ketika mereka bertemu 2 kelompok yang terlibat dalam pertarungan sengit sebelumnya, kedua belah pihak sebenarnya telah menghentikan pertempuran mereka dan membiarkan mereka berdua melewati medan pertempuran. Faktanya, tidak satu pun dari mereka yang berani menyerang. Ini jelas terkait dengan fakta bahwa mereka berdua telah mengalahkan penjaga pemenggalan darah sebelumnya. Kalau begitu, kita harus meningkatkan kecepatan kita. Saya benar-benar ingin melihat individu kuat apa yang berkumpul di kaki gunung tak terukur. Mu Lingshan tertawa. Lindong mengangguk. Jari-jari kakinya menekan cabang halus yang menjulur keluar dari dalam hutan lebat. Setelah itu, tubuhnya melesat ke depan seperti elang. Saat mereka melanjutkan perjalanan, meskipun jumlah individu kuat di sekitar mereka berkurang, kekuatan aura mereka meninggalkan kejutan di hati Lindong. Namun, pada saat yang sama,
para ahli itu juga mengungkapkan ketakutan besar di mata mereka ketika mereka melihat duo Lindong. Setelah menjalin kontak mata, mereka akan segera melarikan diri ke kejauhan. Jelas, mereka takut duo Lindong akan menyerang mereka. Lindong tanpa sadar tertawa di dalam hatinya ketika dia menyadari hal ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka, sebelum dia memimpin Mu Lingshan dan meningkatkan kecepatan perjalanan mereka. Astaga, tubuh Lindong seperti monyet gesit saat ia melakukan perjalanan melalui hutan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat jauh. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka akan tiba di kaki gunung tak terukur dalam waktu sekitar setengah jam. Oh, Lindong tiba-tiba memfokuskan pupilnya saat tubuhnya melintas. Segera, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Di belakangnya, Mu Lingshan buru-buru menyusul dan bertanya, apa yang terjadi? Lindong secara bertahap melambat sebelum dia mendarat di pohon besar. Matanya menatap sebidang tanah terbuka di depannya. Di tempat itu, aura berdarah terpancar darinya. Lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah, sekarat di tanah menjadi warna merah darah. Mereka semua terbunuh. Mu Lingshan mengerutkan kening saat dia menatap pemandangan ini. Setiap orang yang memasuki cermin tak terukur memiliki segel spiritual di tangan mereka dan mereka dapat melarikan diri dengan memecahkannya. Namun, orang-orang ini benar-benar terbunuh. Jelas, si pembunuh bahkan tidak memberi mereka waktu untuk menghancurkan segel spiritual mereka. Kekuatan dan tekniknya tidak normal dan ganas. Lindong menurunkan tubuhnya dan mendarat di depan mayat-mayat itu. Menggunakan jarinya untuk menyentuh darah, dia mengaktifkan kekuatan devouring-nya pada saat yang bersamaan. Jejak ki hitam yang sangat samar muncul dari dalam darah mereka. Ini Yimoki, Lindong berkata dengan suara lemah. Orang yang membunuh mereka adalah seorang Yimo. Jika aku tidak salah, ini harus dilakukan oleh Su Xiu atau Hua Chen. Orang-orang ini semua cukup kuat. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan perlawanan sebelum kematian mereka. Jelas, hanya segelintir orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini yang bisa mencapai prestasi seperti ini. Selain itu, Yimo terkait. Oleh karena itu, seseorang dapat dengan mudah menguraikan siapa pelakunya bahkan tanpa berpikir. Mereka menggunakan jalan ini juga. Mu Lingshan berseru kaget. Mereka seharusnya bertemu lawan yang merepotkan pada akhirnya. Ayo pergi. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat jauh. Kedua matanya menyipit sebelum tubuhnya bergegas maju. Lindong sekali lagi menemukan beberapa pemandangan serupa selama perjalanan berikutnya. Para ahli itu semuanya terbunuh sebelum mereka bisa menghancurkan segel spiritual di tangan mereka. Hal ini menyebabkan mata Lindong menjadi dingin. Orang itu benar-benar kejam. Jelas bahwa tidak perlu membunuh di tempat seperti ini. Namun, dia masih membunuh semua orang yang dia temui. Ada sesuatu yang terjadi di depan. Hati-hati, mata Lindong sedikit dingin saat dia menatap jauh ke dalam hutan. Di tempat itu, dia sekali lagi mendeteksi riak yang menakutkan. Kamu siapa? Sepasang manusia yang menyedihkan berkumpul bersama di ruang kosong jauh di dalam hutan. Pada saat ini, mata mereka mengandung ketakutan saat mereka menatap seorang pria yang berdiri di cabang pohon di depan mereka. Ketiga pemimpin kelompok itu bukanlah wajah yang asing. Mereka adalah Huang Ling, Chen Qing dan Li Lin, yang memiliki konflik dengan Lindong di paviliun penyambutan. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa bahkan dengan 3 orang kuat, yang berada di 10 besar dalam daftar pemula, berkumpul bersama, mereka benar-benar direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Seberapa kuatkah orang yang memaksa mereka ke dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu? Saat ini, mata trio Huang Ling menatap tajam ke area di depan sana. Ada seorang pria berpakaian hitam berdiri di cabang pohon. Pria itu terlihat biasa saja dan biasa saja, sedangkan sudut bibirnya tersenyum. Namun senyumnya, tampak seperti senyum malaikat maut di mata kelompok Huang Ling. Itu menyebabkan rasa dingin yang kuat muncul di hati mereka. Sebelumnya, mereka bertiga bahkan tidak bisa bertahan untuk satu pertukaran melawan orang ini, meskipun bergabung. Kekuatannya yang menakutkan membuat mereka dalam keadaan tidak percaya. Daftar rookie dari Chaotic Dimensi hampir tidak layak disebutkan, pria berpakaian hitam itu tertawa pelan. Dia melihat ke arah trio Huang Ling yang tampak menyedihkan dan tertawa. Kamu, Huang Ling sangat marah. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika dia dihentikan oleh Chen Qing di sampingnya. Orang ini sangat misterius. Kekuatannya mungkin sebanding dengan Tang Xinlian dan Zhou Ze.
Kami bukan tandingannya, ayo pergi. Ekspresi Huang Ling sedikit berubah setelah mendengar ini. Wajahnya tampak sangat tidak mau. Terlalu memalukan untuk melarikan diri sekarang. Oh, jika kamu berpikir untuk pergi sekarang, mungkin kamu terlalu banyak berpikir. Pria berpakaian hitam itu berkata sambil tersenyum. Ekspresi di mata Chen Qing berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru membuka tangannya, hanya untuk menemukan bahwa segel roh di tangannya telah menghilang secara misterius. Garis hitam aneh tetap ada di tangan mereka. Apa yang telah kau lakukan? Mata Chen Qing menyusut saat dia berteriak dengan keras. Saya tidak suka meninggalkan orang yang selamat ketika saya melakukan sesuatu. Pria berpakaian hitam itu tertawa. Ekspresi tanpa ampun muncul dari dalam matanya. Oleh karena itu, kalian semua harus tetap di sini. Pria berpakaian hitam itu meraih ke depan setelah suaranya terdengar. Ki hitam jahat yang megah datang menyapu. Itu langsung berubah menjadi tangan besar, yang dengan kejam menggesek kelompok Huang Ling. Bang bang bang, kelompok Huang Ling secara alami tidak mau menyerah begitu saja. Kekuatan Yuan yang kuat meletus. Namun, seni bela diri mereka yang tampaknya tajam dan kuat menghilang setelah menyerang telapak tangan Ki hitam besar. Apa? Kejutan di mata kelompok Huang Ling semakin dalam setelah mereka melihat bahwa serangan mereka tidak efektif. Dari mana datangnya pria di depan mereka? Dia sebenarnya semisterius ini. Lagi pula, mereka belum pernah mendengar tentang individu seperti itu di Laut Setan Caotik. Waktu untuk mati. Pria dengan aura hitam itu tersenyum. Tangannya melintas dan muncul di atas kepala kelompok Huang Ling. Namun, sebelum telapak tangannya bisa menabrak ke bawah, raungan guntur tiba-tiba terdengar di hutan ini. Seekor naga petir melesat ke hutan lebat dari luar. Setelah itu, tanpa ampun bertabrakan dengan telapak tangan besar. Bang! Gelombang udara yang liar dan ganas menyebar. Huang Ling dan yang lainnya dipaksa mundur. Sementara mereka dalam keadaan kebingungan, dua sosok melintas melalui hutan lebat dan mendarat di depan mereka. Lin Dong! Kelompok Huang Ling melihat kedua sosok yang muncul di depan mereka. Segera, mereka benar-benar terkejut. Akhirnya, ekspresi mereka berubah rumit. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang telah mengintervensi dan menyelamatkan mereka, sebenarnya adalah Lin Dong yang berkonflik dengan mereka. Namun, Lin Dong saat ini tidak peduli dengan mereka. Sebaliknya, matanya menatap tajam pada pria berpakaian hitam misterius di depannya. Yang terakhir jelas tidak terlihat seperti orang tanpa wajah, Su Xiu, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pemula. Ah, aku akhirnya bertemu denganmu, pria berpakaian hitam itu memandang Lin Dong, yang telah muncul. Dia sedikit terkejut sebelum tertawa pelan. Mata Lin Dong yang tajam. Dia menatap pria berpakaian hitam dan perlahan berkata, kamu adalah Hua Chen dari Gerbang Yuan, kan? Bab 1007, pertarungan pertama mereka. Gerbang Yuan, Hua Chen, Huang Ling dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-katanya. Segera, mereka mengerutkan alis mereka. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa individu yang kuat ini, sebenarnya dari wilayah Suan Timur yang jauh itu. Pria berpakaian hitam itu tersenyum di sudut mulutnya saat dia menatap Lin Dong. Dia mengangkat bahunya dengan cara yang tidak berkomitmen dalam menghadapi pertanyaan yang terakhir. Sepertinya kamu cukup berpengetahuan. Kamu datang ke sini karena simbol leluhur petir, benarkah? Lin Dong bertanya dengan suara lemah. Tujuan utamanya adalah simbol leluhur Thunderbolt. Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Setelah itu, dia tersenyum mengamati Lin Dong dan berkata, namun, saya juga memiliki misi lain. Itu untuk membawa mayatmu kembali. Itulah yang dikatakan trio Huo Yuan pada awalnya. Lin Dong membuka mulutnya menjadi seringai saat ia melihat pria berpakaian hitam. Kata-katanya tampak sangat padat dan dingin. Namun, pada akhirnya, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pulang. Pria berpakaian hitam itu menyipitkan matanya dan berbicara dengan santai. Mereka hanyalah tiga sampah yang tidak berguna. Membunuh mereka bukanlah sebuah pencapaian. Mengenai apakah saya dapat berhasil membawa mayat Anda kembali, itu adalah sesuatu yang dapat Anda alami sendiri. Petik 2. Pria berpakaian hitam itu menatap Lin Dong. Dia mengangkat sudut mulutnya sebagai ejekan. Saya bermaksud untuk. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Lin Dong. Matanya tiba-tiba berubah tegas saat dia mengepalkan tangannya. Segera, tongkat kaisar petirnya muncul. Selanjutnya, tubuhnya berubah menjadi sinar lampu hijau dan melesat ke arah Hua Chen dengan kecepatan seperti kilat.
Ah, kamu cukup cepat. Hua Chen melihat lampu hijau yang diperbesar dengan cepat di matanya. Dia tersenyum acuh tak acuh saat dia memiringkan tubuhnya dengan cara yang aneh. Ledakan, tongkat kaisar petir, yang berisi cahaya petir, disertai dengan angin yang ganas saat terbang melewati lengan Hua Chen. Kilatan-kilat itu membuat seikat rambut Hua Chen menjadi debu. Namun, saya khawatir Anda tidak menimbulkan ancaman sebanyak yang Anda bayangkan. Hua Chen melengkungkan jarinya sebelum ki hitam jahat meletus. Selanjutnya, itu berubah menjadi pedang dingin dan hitam. Cahaya melonjak dari pedang ini dan banyak bayangan pedang tajam menutupi sosok lampu hijau, yang sedang bergegas, dalam badai seperti mode. Dentang-dentang-dentang. Banyak petir muncul saat dia melambaikan tongkat kaisar petirnya dan mereka bertabrakan dengan bayangan pedang. Gelombang serangan yang luar biasa liar dan ganas meletus. Banyak retakan berukuran ratusan kaki dengan cepat menyebar dari bawah kaki kedua belah pihak seperti jaring laba-laba. Petir dan ki hitam terjalin bersama. Namun, aura Yimo yang biasanya kuat tidak mencapai efek yang diharapkan Hua Chen. Sebaliknya, percikan petir sebenarnya mampu menahan aura Yimo. Haha, ternyata kamu mengandalkan kekuatan simbol leluhur petir di dalam tongkat kerajaan, sepertinya itu adalah harta karun yang kamu peroleh dari dalam gua petir, kan? Sebuah nada tambahan shock hadir dalam suara Hua Chen. Dia telah mendeteksi kekuatan simbol leluhur Thunderbolt yang tersembunyi di dalam tongkat kerajaan. Lindong memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia menjabat tangannya sebelum tongkat kaisar petir di tangannya tiba-tiba meledak. Mengaum. Lampu hijau menyala dan raungan naga rendah dan dalam bergema. Naga petir liar dan ganas meletus dari tongkat kaisar petir. Setelah itu, ia meraung ke arah langit. Busur petir menari dan menyerang dengan kejam ke arah Hua Chen. Meskipun ia memiliki sedikit kekuatan simbol leluhur petir, pada akhirnya ada batasnya. Saya khawatir Anda terlalu naif jika Anda ingin menggunakannya untuk berurusan dengan saya, Hua Chen tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih naga petir besar itu. Mendesis-mendesis. 5 cahaya hitam agung bersiul dari Hua Chen seperti ular piton besar sebelum mengelilingi naga petir yang menerkam ke arahnya. Pecah. Mata Hua Chen menjadi dingin saat dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Bang! 5 sinar cahaya hitam menyusut dengan keras seperti rantai dan raungan yang menyedihkan dipancarkan dari naga petir. Banyak retakan menyebar di tubuhnya yang besar. Selanjutnya, dengan ledakan keras, itu meledak. Lindong memegang tongkat kaisar petir. Jari-jari kakinya menekan tanah saat dia buru-buru mundur. Kekuatan Hua Chen benar-benar menakutkan. Bahkan setelah mengesampingkan kemungkinan bahwa dia adalah seorang Yimo, dia pasti telah mencapai tahap kematian mendalam sebelumnya. Trio Huo Yuan benar-benar lebih rendah darinya. Lindong, hati-hati. Kelompok Huangling memperingatkan setelah melihat bahwa Lindong dipaksa kembali. Jelas bahwa orang yang disebut Hua Chen ini bahkan lebih kejam dibandingkan dengan Lindong. Lindong mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan betapa merepotkan Hua Chen. Bukan tugas yang mudah untuk menghadapi lawan seperti itu. Jika aku menghabisimu di sini, aku akan bisa fokus pada pertarungan untuk simbol leluhur Thunderbolt. Hua Chen tersenyum. Segera, dia dengan cepat mengepalkan tangannya sebelum ki hitam menyembur keluar dari telapak tangannya seperti cairan. Itu kemudian diaglomerasi bersama dan berubah menjadi tombak panjang hitam. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lindong tertawa. Dia memegang tongkat kaisar petir dengan erat di tangannya. Petir menyambar dengan gila-gilaan di atas tongkat kerajaan sementara Yuan Power keluar seperti air banjir dari dalam tubuhnya. Apakah begitu? Ejekan di sudut mulut Hua Chen berubah lebih tajam. Kilatan dingin melintas di matanya. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Niat membunuh yang menusuk tulang gelap dan dingin menyebar. Lindong memandang Hua Chen, yang tidak lagi menyembunyikan niatnya untuk membunuh, sebelum tawa dingin terdengar di dalam hatinya. Cahaya hijau melonjak di atas permukaan tubuhnya saat beberapa tato cahaya naga mulai muncul. Ledakan, saat Lindong bersiap untuk bertarung habis-habisan dengannya, hatinya tiba-tiba bergetar. Segera, dia dengan keras mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat kilatan merah terang yang mengandung riak panas yang menakutkan menyapu. Menyusul kedatangan sosok merah tua itu, terdengar tangisan indah yang familiar. Kurang gerbang Yuan, Anda tidak bisa hanya bertindak sesuka Anda di wilayah Flame Divine Hall saya. Petik 2. Sebuah tangisan indah ditransmisikan.
Orang bisa melihat energi merah tua yang agung itu tiba-tiba berubah menjadi Phoenix api yang ganas. Setelah itu, dengan kejam menghantam Hua Chen bersama dengan riak yang mengejutkan. Serangan tajam yang tiba-tiba ini menyebabkan mata Hua Chen tenggelam. Segera, dia mengeluarkan dengusan dingin. Membanting tombak hitamnya dengan keras ke tanah, cahaya hitam mengerikan menyapu. Itu seperti pilar bercahaya saat bertabrakan dengan Phoenix api. Bang! Riak energi yang menakutkan menyebar. Pohon-pohon besar di sekitarnya berubah menjadi debu karena dampaknya. Faktanya, Huang Ying dan yang lainnya dipaksa mundur dengan cara yang menyedihkan. Energi yang ganas dan tidak terkendali tersebar di seluruh langit. Sosok halus menekan jari kakinya di ruang kosong. Setelah itu, dia berdiri di langit. Rambut merahnya yang berapi-api menari-nari seperti api sementara tombak api Phoenix di tangannya mengacungkan cahaya dingin. Itu bergetar saat menunjuk ke arah Hua Chen, yang berdiri di tanah. Siapa lagi selain Tang Xinlian yang akan tampil dengan cara yang spektakuler? Hei, sepertinya kamu sangat tidak beruntung. Jika saya tidak bergegas, bukankah Anda akan berada dalam masalah besar? Tang Xinlian berdiri di langit. Matanya yang cantik menatap Lindong, yang memegang tongkat kaisar petir di tangannya, sebelum dia tertawa. Tidak perlu memandang rendah aku. Lindong berkata tanpa daya. Tang Xinlian melengkungkan mulutnya menjadi senyuman. Matanya yang cantik menoleh ke arah Hua Chen. Matanya sedingin es saat dia berkata, awalnya, aku berencana untuk bertarung denganmu setelah aku tiba di gunung yang tak terukur. Sepertinya pertarungan kita harus dimajukan. Peri api, Tang Xinlian dari Flame Divine Hall, ya, kamu memang mendominasi seperti yang dikatakan rumor. Hua Chen mengangkat kepalanya dan menatap Tang Xinlian. Dia tersenyum tipis. Tang Xinlian memang cukup kuat untuk meningkatkan kewaspadaannya. Karena ada begitu banyak orang di sini, mari kita lupakan saja. Kami akan memiliki kesempatan untuk bertarung di gunung yang tak terukur. Hua Chen melirik Lindong. Dia tertawa, saya mendengar bahwa di wilayah Suan Timur, Anda menikmati mengandalkan wanita untuk bantuan. Sekarang setelah saya menyaksikannya, sepertinya Anda memang cukup baik dengan para wanita. Petik 2. Meskipun kata-katanya disertai dengan tawa, ejekan di dalamnya sangat jelas. Namun, Lindong tidak mengungkapkan kemarahan sedikit pun dalam menghadapi ejekannya. Dia hanya tertawa pelan, menatap Hua Chen dan berbicara dengan serius, aku akan membunuhmu. Hua Chen mengangkat bahunya, aku akan menunggumu. Mudah-mudahan, Anda memiliki kualifikasi untuk mendaki gunung yang tak terukur. Tubuhnya bergerak setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia berubah menjadi sinar cahaya hitam dan melesat ke hutan, menghilang dalam sekejap mata. Mengingat kecerdasanmu, tentu saja kamu tidak akan jatuh untuk provokasi dangkal seperti itu, kan? Tang Xinlian mendarat. Dia melirik Lindong dan berbicara dengan suara samar. Lindong menyipitkan matanya. Dia melihat ke tempat Hua Chen menghilang sebelum tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak marah, hanya saja, aku dipandang rendah, meskipun demikian, tidak apa-apa. Akan diperbaiki. Bab 1008, Gunung yang tak terukur. Tang Xinlian memiringkan kepalanya sedikit ke samping, memperlihatkan dagunya yang tajam dan indah. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Lindong yang matanya sedikit menyipit saat dia menatap ke arah di mana Hua Chen menghilang. Dia berkata, meskipun kamu memiliki permusuhan yang mendalam dengannya, lawan pertamanya adalah aku. Aku tidak akan menyerahkannya padamu. Lindong menarik pandangannya dan menatap Tang Xinlian. Aku tidak memandang rendah dirimu. Jika Anda berpikir bahwa kata-kata saya telah melukai harga diri Anda, yang bisa saya lakukan hanyalah meminta maaf. Mata cerah Tang Xinlian tidak menghindari Lindong saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh, Hua Chen itu bukan orang suci, apalagi, tidak akan ada perdebatan persahabatan selama kompetisi ini tetapi pertempuran hidup atau mati yang sebenarnya. Selain itu, Tuan telah mengatakan bahwa kita pasti tidak dapat membiarkan Hua Chen dan Su Xiu mendapatkan simbol leluhur petir. Oleh karena itu, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menghentikan mereka. Tang Xinlian sadar bahwa Lindong cukup kuat. Meskipun yang terakhir hanya pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna, ia mampu membunuh seorang ahli tahap kematian mendalam awal. Namun, Hua Chen dan Su Xiu sudah lama melangkah ke tahap kematian mendalam sebelumnya. Selain itu, keduanya misterius dan tak terduga. Mereka memiliki banyak teknik dan tidak akan mudah untuk menanganinya.
Silakan jika Anda ingin bertarung terlebih dahulu. Lindong tersenyum tipis. Dia tidak berdebat dengan Tang Xinlian pada saat seperti itu. Dia tidak punya niat untuk mendapatkan kemuliaan apapun. Yang dia inginkan adalah untuk menyelesaikan instruksi Mo Luo dan mengambil esensi petir yang awalnya miliknya. Jika Tang Xinlian atau Zhou Ze mampu menghabisi Hua Chen dan Su Xiu dalam kompetisi ini, itu akan menyelamatkan Lindong dari kesulitan melakukannya. Tang Xinlian menatap Lindong sejenak sebelum senyum mengembang di wajahnya. Dia melirik kelompok Huang Ling di belakang mereka dan berkata, "Ayo pergi, gunung tak terukur hanya berjarak dekat." Tang Xinlian tidak menunda lagi setelah suaranya terdengar. Rambutnya yang indah diayunkan saat tubuhnya yang mempesona berubah menjadi sinar cahaya merah yang melesat ke depan. Lindong memimpin Mu Lingshan dan mengikuti dari belakang. Mereka tidak menemui hambatan di sepanjang jalan. Dalam waktu 10 menit, Lindong bisa merasakan bahwa hutan lebat telah mulai mundur saat pandangannya melebar dengan cepat. Segera setelah itu, sebuah gunung menjulang yang menembus awan dan berdiri seperti pilar yang menopang langit memasuki matanya. Jadi ini gunung yang tak terukur ya. Jari kaki Lindong mendarat di dahan yang tebal. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat gunung agung yang tampaknya tak berujung di depannya. Awan tebal berlama-lama di bagian tengah gunung, menyebabkan seseorang tidak dapat melihat dengan jelas puncaknya. Namun, melalui simbol leluhur petir di dalam tubuhnya, Lindong masih bisa mendeteksi kekuatan familiar yang memanggilnya dari puncak gunung. Itu adalah esensi petir yang diekstraksi dari simbol leluhur Thunderbolt. Pada saat ini, kaki gunung sudah dipenuhi orang. Mata mereka penuh kegembiraan saat mereka menatap gunung yang menjulang tinggi ini. Ini adalah medan pertempuran terakhir. Penampilan kelompok Lindong langsung menarik beberapa pasang mata. Tentu saja, kebanyakan dari mereka berhenti di Tang Xinlian di depan. Ketakutan dan kekaguman memenuhi mata mereka. "Haha, kamu agak terlambat." Tawa lembut ditransmisikan. Selanjutnya, sesosok bergegas dari dekat. Itu adalah segudang raja kecil Zhou Ze. "Kami bertemu Hua Chen di sepanjang jalan dan bertukar pukulan sebentar." Tang Xinlian menjelaskan. "Oh." Mata Zhou Ze mengeras. Bagaimana dia? Sangat kuat. Ekspresi muram melintas di wajah Tang Xinlian. Dia jelas menyadari betapa kuatnya serangannya. Namun, itu dengan mudah dihilangkan oleh Hua Chen. Terbukti, orang dari gerbang Yuan wilayah Suan Timur ini cukup kuat. Zhou Zu sedikit mengangguk. Seseorang yang bisa digambarkan sangat kuat oleh Tang Xinlian kemungkinan besar sangat kuat. Ada banyak individu yang kuat di sini. Lindong melihat ke arah daerah ini di kaki gunung sebagai kejutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan banyak kehadiran kuat di tempat ini. Mereka yang bisa tiba di tempat ini tanpa tersingkir semuanya memiliki beberapa keterampilan. Meskipun daftar rookie memang memiliki bobotnya sendiri, itu tidak dapat sepenuhnya memperhitungkan semua individu muda dan kuat di Laut Setan Chaotic. Beberapa dari kuda hitam ini tidak dapat diperkirakan, kata Zhou Ze. Lindong mengangguk. Dia akan berbicara ketika dia merasakan aura dingin muncul dari dalam tubuh Mu Lingshan. Terkejut, dia menoleh, hanya untuk menemukan bahwa gadis kecil ini sedang menatap tempat tertentu di kejauhan dengan ekspresi yang sangat jelek. Lindong mengikuti pandangannya, hanya untuk melihat dua sosok berdiri di atas bukit. Salah satunya kekar dan benar-benar memperlihatkan kedua lengannya. Wajahnya memiliki sepasang alis yang tebal dan jantan tetapi memiliki tampilan yang agak jahat. Sebuah simbol bercahaya hadir di alisnya yang memiliki penampilan hiu darah ganas. Di samping pria dengan lengan terbuka adalah seorang wanita muda yang lembut dan mungil. Dia agak cantik tapi ada keangkuhan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Aura dari duo ini cukup kuat. Ini terutama terjadi pada pria dengan tampang jahat. Bahkan jika kekuatannya belum mencapai tahap profondeat, kemungkinan sangat dekat. Mereka berdua juga mendeteksi tatapan Lindong dan dengan cepat menoleh. Pria berlengan telanjang itu melirik Lindong sebelum berbalik ke arah Mu Lingshan di sisinya. Segera setelah itu, mulutnya terbuka menjadi seringai yang dipenuhi dengan aura jahat yang menyeramkan. Wanita muda itu, di sisi lain, meringkuk mulutnya dan terlihat jijik. "Siapa mereka?" Lindong sedikit mengerutkan kening dan bertanya. "Dua dari klan Blood Demon Shark." Mu Lingshan menggertakkan giginya. Nada suaranya dipenuhi amarah. Jelas, dia punya dendam dengan mereka berdua. Jadi mereka adalah anggota klan Blood Demon Shark. Lindong tiba-tiba mengerti. Klan ini memiliki permusuhan yang cukup dalam dengan klan Paus Sage Abadi,
dan kemungkinan Mulinsan bahkan pernah bertemu mereka di masa lalu. Dari kelihatannya, mereka jelas bukan teman. Pria itu bernama Sali sedangkan wanita itu bernama Saling. Mereka adalah murid langsung dari klan Hiu Iblis Darah dan juga cukup terkenal di kalangan generasi muda dari klan Hiu Iblis Darah. Tang Xinlian juga mengalihkan perhatiannya ke keduanya di kejauhan dan berbicara. Lin Dong mengangguk. Dia bisa melihat permusuhan yang cukup kaya dari mata keduanya. Niat buruk semacam ini kemungkinan ditujukan pada Mu Lingshan. Lin Dong dengan lembut mengusap kepala kecil Mu Lingshan dengan tangannya dan tersenyum padanya. Meskipun niat buruk itu tidak menargetkannya, Lin Dong pasti tidak akan berdiam diri di samping dan menonton jika keduanya berencana melakukan sesuatu pada Mu Lingshan. Mu Lingshan mengangguk. Matanya yang besar memelototi wanita muda itu dengan kejam saat sudut mulutnya melengkung ke bawah, menyebabkan dia tampak penuh dengan penghinaan. Gadis kecil, kamu meminta untuk mati. Wajah kecil wanita muda itu menjadi dingin ketika dia melihat ini. Tangan kecilnya mengepal dan cahaya darah melonjak. Itu langsung berubah menjadi panah darah yang melesat ke arah Mu Lingshan dengan kecepatan kilat. Wajah Lin Dong menjadi dingin saat melihat kekejaman wanita muda ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin bertiup. Itu mengubah arah panah darah sebelum menembak kembali ke wanita muda itu dengan cara yang bahkan lebih kejam. Bang! Pria berlengan telanjang itu meraih dengan tangannya ketika panah darah muncul di depan wanita muda itu, dengan paksa membubarkan kekuatannya. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Dong dengan ekspresi seram. Kamu ingin mati. Kalian berdua adalah anggota klan Blood Demon Shark. Bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan? Lin Dong menjawab dengan suara dingin. Wajah kecil wanita muda itu berubah menjadi hijau karena marah setelah mendengar ini. Pada saat yang sama, niat membunuh menyembur di mata pria berlengan telanjang itu sementara cahaya darah melonjak di permukaan tubuhnya. Para ahli di sekitarnya dikejutkan oleh bentrokan mendadak antara kedua pihak. Namun, mereka tidak berbicara. Kedua belah pihak tidak biasa dan akan lebih baik jika mereka akhirnya saling bertarung. 10 puncak gunung tak terukur akan segera dibuka. Ambil segel gunung terlebih dahulu sebelum menyelesaikan masalah lain. Tang Xinlian berkata dengan lembut. Dipahami. Lin Dong sedikit mengangguk. Cahaya tiba-tiba turun dari gunung besar yang megah tidak lama setelah suara Tang Xinlian terdengar. Setelah itu, awan berguncang saat 10 puncak besar muncul di depan mata semua orang. Cahaya berkelap-kelip di puncak-puncak itu dan itu mungkin untuk melihat segel cahaya secara samar-samar. Kegemparan pecah di kaki gunung saat mata banyak orang memerah karena kegembiraan. Lin Dong, 1 puncak per orang. Apakah ada orang yang bisa mendapatkan segel gunung akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Tang Xinlian menatap segel cahaya di puncak dan berkata, iya, ayo pergi. Tang Xinlian dengan lembut berteriak saat tubuhnya memimpin dan menyerbu ke depan. Itu langsung melesat ke salah satu puncak. Swosh swosh. Banyak ahli di kaki gunung juga tersapu setelah Tang Xinlian pindah. Segera, suara angin yang deras muncul dengan tergesa-gesa. Lingshan, kenapa kamu tidak memilih puncak juga? Lin Dong melihat ke arah Mu Lingshan dan berkata, Mu Lingshan dengan penuh semangat mengangguk. Setelah itu, dia memeluk Live Death Coffin Cover dan menyerbu menuju puncak. Lin Dong menyeringai saat melihat ini. Dia juga memilih puncak dan langsung menuju ke sana. Saudara Sali, aku akan pergi dan merobek mulut gadis kecil itu. Wajah Saling sangat dingin saat dia melihat Mu Lingshan, yang telah menuju puncak, dan berkata, serahkan orang itu padaku, aku akan membuatnya membayar harga untuk kata-kata yang dia katakan. Pria lengan telanjang berbicara dengan cara yang menakutkan. Keduanya bertukar pandang setelah mereka berbicara. Setelah itu, mereka dengan cepat berpisah dan bergegas menuju 2 puncak. Banyak ahli berkerumun ke atas dari kaki gunung, memecahkan keheningan gunung yang tak terukur. Pertempuran terakhir akhirnya tiba di medan pertempuran terakhir ini. Bab 1009, Mendaki Gunung. Desir, tubuh Lin Dong melintas dengan kecepatan kilat, mengubah kilatan lampu hijau saat mengikuti jalur gunung dan langsung bergegas menuju puncak. Gunung yang tak terukur memiliki 10 puncak. Setiap puncak memiliki 3 jalur menuju puncak gunung. Pertempuran sengit tidak dapat dihindari jika seseorang ingin mencapai puncak melalui salah satu dari 3 jalur ini. Lin Dong berlari melalui cabang-cabang padat dan daun di jalan mendaki gunung, seperti monyet tangkas. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa sosok dengan aura kuat di dekatnya.
Kelompok ahli yang bergegas mendaki gunung ini juga mendeteksi Lindong, yang dengan cepat mendekat dari belakang. Cici, lampu hijau melintas di mata Lindong. Dia mengepalkan tangannya dan tongkat kaisar petir muncul. Cahaya petir menari dengan gila-gilaan saat banyak sambaran petir menyebar. Ledakan, guntur yang menakjubkan bergema di jalur gunung. Petir menyambar dan sosok kurus dengan biadab menyerbu melalui banyak penghalang di depannya. Seluruh tempat berubah menjadi berantakan dimanapun tubuhnya lewat. Lindong mendorong Yuan Power di dalam tubuhnya hingga batasnya. Dia mengerti bahwa dia harus menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mencapai puncak untuk mendapatkan segel gunung dan menerima salah satu dari 10 tempat untuk memperebutkan simbol leluhur petir. Jalur gunung ini tidak diragukan lagi menjadi sangat kacau dalam menghadapi cara biadab Lindong. Pada akhirnya, banyak ahli benar-benar menyerang bersama tetapi mereka masih tidak dapat memblokir binatang buas seperti Lindong ini. Sinar cahaya hijau melesat menuju puncak dengan kecepatan yang mengejutkan di tengah suara gemuruh yang keras. Ini, dia seperti binatang buas. Sialan, aku bahkan belum menyerang, namun akhirnya aku menderita tendangan darinya. Wajah saya terkena pukulan darinya dan bahkan hidung saya ambruk. Sial, kenapa kita tidak membunuhnya bersama-sama? Petik 2. Orang ini kemungkinan yang terkuat di jalur gunung ini kan? Betapa tidak beruntungnya. Kami sebenarnya berada di jalur ini bersamanya. Petik 2. Itu tidak sepenuhnya benar. Bukankah ada lain yang menyerbu lebih awal? Kedua ini, Qin Yuan itu. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat ketika dua binatang buas ini berbenturan. Lampu hijau itu melesat ke depan saat kutukan terbang dari belakang. Namun, banyak orang menyerah tanpa daya pada saat ini. Dengan kehadiran Lindong, mereka kemungkinan besar tidak akan bisa mencapai puncaknya. Astaga, Lindong benar-benar mengabaikan kutukan dari belakang saat tubuhnya melintas dengan kecepatan kilat. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat puncak, yang semakin dekat saat kegembiraan muncul di matanya. Dia tahu bahwa akan ada ahli lain yang juga memimpin di dua jalur lainnya. Berhenti, hanya aku yang bisa mengambil jalur gunung ini. Sementara pikiran-pikiran ini terlintas di benak Lindong, raungan menggelegar tiba-tiba terdengar. Selanjutnya, sosok besar dibebankan ke depan sebagai gelombang kekuatan yang kuat mengecam Lindong. Bang! Bahkan sebelum pasukan itu melakukan kontak dengan Lindong, tanah di bawahnya runtuh saat banyak retakan menyebar dengan cepat. Serangan tiba-tiba mendominasi ini menyebabkan cahaya dingin muncul di mata Lindong. Dia dengan erat menggenggam tongkat kaisar petir tetapi tidak menghindar. Tongkat kerajaan diayunkan dan dengan kuat berbenturan dengan kekuatan yang mendominasi. Dong! Suara memekakkan telinga bergema saat angin menyapu keluar seperti badai, meratakan hutan lebat di bawah. Bahu Lindong tersentak saat devouring power melonjak di dalam tubuhnya dan dengan cepat menghilangkan kekuatan yang telah menyerang tubuhnya. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sosok kuat yang didorong ke belakang. Akhirnya, sebuah kaki menginjak batu besar yang berubah menjadi debu dalam sekejap. Kekuatan yang luar biasa, sosok kokoh itu menstabilkan tubuhnya saat ekspresinya berubah. Pada saat ini, Lindong akhirnya bisa melihat bahwa orang yang datang memiliki tubuh bagian atas yang telanjang. Otot-ototnya tampak menumpuk seperti logam yang membengkak sementara kekuatan berdesir di bawah kulitnya. Dia memegang palu logam yang berukuran puluhan kaki. Gambar ini sangat mimata. Keenam dalam daftar pemula, Giant Spirit Hammer Qin Yuan. Mata Lindong sedikit menyipit saat ia menatap menara logam besar seperti manusia. Dia telah mengenali orang ini dalam sekejap. Tidak heran orang ini memiliki kekuatan yang begitu ganas. Yang terakhir jelas bukan individu biasa. Apakah kamu itu Lindong? Menara logam besar seperti manusia memandang Lindong saat ekspresinya sedikit berubah. Jelas, orang ini juga pernah mendengar tentang Lindong. Teman, apakah mungkin bagimu untuk memberi jalan? Lindong bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang ini. Hihi, bukankah aku akan kehilangan kesempatanku jika aku membiarkanmu lewat? Mulut Qin Yuan terbuka saat dia terkekeh. Dia mengayunkan palu logam besar di tangannya. Kamu harus bertanya pada palu logam milikku ini jika kamu ingin lulus. Jangan kira aku tidak berani menyentuhmu hanya karena nona kecil Tang Xinlian itu mendukungmu. Kalau begitu, aku harus sedikit tidak sopan.
Senyum muncul dari sudut mulut Lindong saat dia perlahan meningkatkan kekuatan cengkeramannya pada tongkat Kaisar Petir. Coba aku, suara Qin Yuan sekeras bel saat palu logam di tangannya menari. Bahkan udara itu sendiri meledak karena palu yang berayun. Lampu hijau terang dengan panik menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong. Banyak tato cahaya naga hijau dengan cepat naik bersama dengan auman naga. 1, 5, 10, 20, 30. Sebanyak 30 tato cahaya naga hijau berlama-lama di sekitar tubuh Lindong saat raungan naga yang dalam menyebar. Bahkan udara itu sendiri bergetar pada saat ini, sementara riak energi yang menakutkan perlahan menyebar. Qin Yuan melihat 30 tato cahaya naga hijau di sekitar tubuh Lindong. Ekspresinya akhirnya menjadi serius. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa Lindong ini memang memiliki kekuatan yang cukup kuat yang mendukung peningkatan cepat reputasinya di dalam lautan iblis yang kaotik. Aku akan menghabisimu dalam satu serangan. Seekor naga hijau tertanam jauh di dalam mata Lindong. Dia dengan sungguh-sungguh menertawakan langit saat semangat kepahlawanannya melesat ke awan sementara tubuhnya, yang disertai dengan 30 tato cahaya naga hijau, dengan cepat melesat ke arah Qin Yuan. Aku akan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Qin Yuan tertawa marah. Majestic Yuan Power dilepaskan ke batasnya pada saat ini, sebelum dia mengambil langkah maju. Mengangkat palu logam dengan kedua tangan, itu jatuh dengan marah seperti dewa. Palu langit roh raksasa, palu ringan berukuran 1000 kaki dipukul dengan keras. Setelah itu disertai dengan kekuatan yang mengerikan saat meledakkan langit. Pada akhirnya, tanpa ampun bentrok dengan Lindong, yang menyerbu ke depan, di bawah beberapa tatapan terkejut. Mengaum, raungan naga dan suara keras menyebar dengan cara yang memekakkan telinga. Semua orang bisa merasakan gunung ini bergetar hebat saat kedua kekuatan bertabrakan sementara banyak retakan besar menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Di belakang mereka, banyak pasang mata terfokus pada titik tabrakan di mana cahaya hijau tiba-tiba melesat ke arah langit. Segera setelah itu, mereka tercengang melihat bahwa palu ringan berukuran 1000 kaki itu benar-benar terlempar. Retakan, palu ringan akhirnya meledak dan palu logam hitam tanpa daya terbang mundur. Itu menabrak tanah dengan keras, menyebabkan tanah bergetar. Kotor, tubuh Qin Yuan tampaknya telah mengalami pukulan berat. Seteguk darah dimuntahkan saat dia menembak ke belakang dengan cara yang menyedihkan, menyebabkan lubang yang dalam terbentuk di tanah. Terima kasih telah memberiku kemenangan ini. Lampu hijau berkedip di langit saat Lindong melintas dan muncul sambil memegang tongkat Kaisar Petir. Dia melihat Qin Yuan yang menyedihkan di bawah dan tersenyum tipis. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan dia menuju puncak, meninggalkan serangkaian napas terengah-engah. Siapa yang bisa membayangkan bahwa yang keenam dalam daftar rookie benar-benar akan dikalahkan oleh Lindong dalam satu gerakan? Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Beberapa orang saling berhadapan. Mereka bisa melihat ekspresi terkejut di mata pihak lain. Satu-satunya di daftar pemula yang bisa melakukan ini kemungkinan besar hanya 3 orang ganas teratas itu. Namun, sepertinya salah satu dari mereka telah muncul. Lindong tidak punya waktu untuk peduli dengan tatapan terkejut di belakangnya. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Akhirnya, jari-jari kakinya menempel ke tanah saat dia melayang ke atas, menembak ke arah puncak gunung. Bang! Namun, saat Lindong hendak mencapai puncak, suara rendah dan teredam ditransmisikan ke telinganya. Sosok menyedihkan melesat ke arahnya dari dekat. Pada akhirnya, itu mengolesi tanah, membentuk bekas luka yang dalam, sebelum berhenti di depan Lindong. Batuk, sosok yang menyedihkan itu batuk dengan keras, memuntahkan darah segar. Penampilannya sangat menyedihkan. King Teng, Lindong menatap sosok yang menyedihkan ini dan terkejut. Segera setelah itu, ekspresi serius muncul di matanya. Ini karena orang ini adalah King Teng peringkat keempat daftar rookie. Hanya individu kuat mana yang benar-benar mampu melukai King Teng sedemikian rupa. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jalan lain yang menuju ke puncak. Selanjutnya, matanya terfokus pada orang dengan lengan telanjang yang tubuhnya terbungkus lampu merah darah. Ada aura jahat yang kental di matanya. Orang ini sebenarnya Sally dari klan Blood Demon Shark. Untuk berpikir bahwa kamu bisa datang ke tempat ini. Sepertinya kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Ketika Sally melihat Lindong, dia awalnya terkejut sebelum mulutnya dengan cepat tersenyum. Senyum itu sangat jahat. Namun, perjalananmu berhenti di sini. Bab 1010, Sally.
Cahaya darah bergelombang di tubuh Sally dan dipenuhi dengan aroma yang kaya dan berdarah. Saat ini, dengan senyum jahat di wajahnya, dia menatap Lindong, yang baru saja naik ke puncak. Sementara itu, cahaya merah di matanya dipenuhi dengan kebrutalan. Terhadap seseorang yang berani menyerang mereka sebelumnya, dia jelas memiliki niat membunuh terhadapnya. Lindong juga sedikit mengernyit saat melihat Sally, yang tubuhnya dibalut dengan darah bersinar. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan benar-benar memilih puncak ini juga. Selain itu, bahkan King Teng dikalahkan olehnya. Lindong menyadari betapa kuatnya King Teng. Selain itu, yang terakhir sangat cepat. Berdasarkan perkiraan Lindong, King Teng pasti akan bisa mendapatkan salah satu dari 10 posisi, jika tidak ada kecelakaan yang terjadi. Namun, perjalanan King Teng ke puncak berakhir karena kehadiran Sally. Fakta bahwa dia bisa mengalahkan King Teng membuktikan betapa kuatnya Sally. Seorang anggota klan Hiu Setan Darah, dia memang memenuhi reputasinya. Apa kamu baik-baik saja? Lindong menunduk dan bertanya pada King Teng. Batuk. King Teng dengan paksa mengangkat dirinya dari tanah. Menyeka jejak darah di sudut bibirnya, dia menatap Lindong, yang bergegas mendekat. Ekspresinya sedikit rumit saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ada yang salah dengan orang ini. Awalnya, kami cukup seimbang. Namun, kekuatannya tiba-tiba melonjak. Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah teknik rahasia klan Hiu Setan Darah saya. Itu menguapkan darah di tubuhku untuk meningkatkan kekuatanku. Meskipun ada beberapa efek jangka panjang, itu akan baik-baik saja selama aku membunuh kalian berdua dan menyerap esensi darah di tubuh kalian. Sally membuka mulutnya untuk tersenyum. Giginya terkatup dan memancarkan kilatan dingin yang menakutkan. Sally memutar lehernya. Tulangnya mengeluarkan suara retak yang jelas saat dia mengulurkan jarinya dan melengkungkannya ke arah Lindong. Anak kecil, bukankah kamu bertindak dengan cara yang sangat arogan sebelumnya? Mengapa Anda tidak datang dan mencobanya sekarang? Kepalanya menoleh ke arah puncak lain setelah kata-katanya terdengar. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Sepertinya Saling juga telah bentrok dengan gadis kecil dari klan Immortal Sage Well sekarang. Hehe. Gadis kecil itu seharusnya berakhir dalam keadaan yang agak menyedihkan. Petik 2. Sebuah kilatan dingin yang tajam melintas di mata menyipit Lindong setelah ia mendengar ini. Dia berbicara dengan lembut, kamu akan kecewa dengan hasilnya. Wanita muda bernama Saling memang cukup kuat. Faktanya, kemungkinan besar dia memiliki kualifikasi untuk masuk 10 besar daftar rookie. Namun, Mu Lingshan juga bukan kesemek yang lembut dan bahkan Lindong tidak dapat sepenuhnya menguraikan rahasia di dalam gadis kecil itu. Karena itu, dia tidak percaya bahwa Saling dapat dengan mudah mengalahkan Mu Lingshan dalam pertarungan nyata. Apakah begitu? Sally meringkuk mulutnya dengan jijik. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, jangan bicarakan mereka. Saya ingin mengklaim kehidupan kecil Anda yang lemah terlebih dahulu. Jika gadis kecil itu berhasil selamat, aku akan melemparkan mayatmu padanya. Sepertinya ekspresinya akan cukup menyenangkan untuk dilihat. Saudara King Teng, mengapa Anda tidak menyerahkan lawan ini kepada saya? Lindong dengan lembut berkata kepada King Teng. Saya sudah kalah. Secara alami, Anda harus melakukan pertempuran. Hati-hati, King Teng mengangguk dengan senyum pahit. Ekspresi ganas melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara yang padat, cacat ini. Itu adalah rencanaku. Lindong tersenyum pada King Teng. Tangannya perlahan mengencangkan cengkeraman pada tongkat kaisar petirnya. Cahaya petir turun sedikit demi sedikit saat suara mendesis berdengung terus-menerus. Dua tunawisma yang tersesat. Tak satu pun dari kalian akan melarikan diri. Petik 2. Sally tertawa dengan keras. Cahaya merah tiba-tiba melonjak di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan itu mungkin untuk melihat skala berwarna merah muncul di permukaan tubuhnya. Kedua tangannya melengkung sebelum mereka berubah menjadi dua bilah tulang darah yang ganas. Cahaya dingin mengalir di atas bilah tulangnya dan ruang itu sendiri tampak sedikit bergerak. Swoosh! Sally saat ini seperti monster yang diselimuti sisik. Mata merahnya menatap lurus ke arah Lindong. Tiba-tiba, setelah melepaskan tawa aneh, tubuhnya melintas sebelum sinar merah memotong udara dan menembak lurus ke arah Lindong. Desir-desir. Lampu bilah merah darah langsung merobek udara pada saat ini. Ini menembus tenggorokan Lindong dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Cahaya petir melonjak di tongkat kaisar petir.
Itu dengan cepat berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke depan dan dengan kejam menyerang tepat ke titik di mana dua bilah bersinar berpotongan. Dentang, suara logam muncul sebelum hembusan liar dan keras menyapu ke depan. Batu-batu besar di tanah sekitarnya dihantam olehnya dan meledak menjadi debu. Swosh swosh, angin kencang menyapu sebelum sosok cahaya berdarah muncul di belakang Lindong dalam sekejap. Gigi Hiu robek, lampu darah menyembur keluar seperti badai petir. Setiap sinar cahaya darah berubah menjadi gigi hiu yang sangat tajam yang dipenuhi dengan ketajaman yang mengejutkan. Faktanya, itu sangat tajam sehingga bahkan seorang ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut mengalami kesulitan untuk menjaganya. Sally bukanlah individu yang baik hati dan serangannya tanpa ampun. Jelas, dia berniat membunuh mereka. Penghalang petir, mata Lindong tenggelam saat ia mendeteksi angin tajam mengejutkan dari belakang. Tiba-tiba, dia membanting tongkat kaisar petir di tangannya dengan keras ke tanah. Segera setelah itu, kilat yang terang menyebar dengan ganas sebelum mereka berubah menjadi penghalang petir yang melindunginya. Bang bang bang, cahaya darah dengan kejam menabrak penghalang petir dan guntur yang mengejutkan menyebar. Meskipun serangan seperti itu menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di penghalang petir, itu pada akhirnya tidak dapat menembus penghalang. Terbukti, serangan dan pertahanan Lindong semakin mendekati kesempurnaan setelah dia mendapatkan tongkat kaisar petir. Riak menyebar melintasi penghalang petir. Pada saat tertentu, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Tongkat kaisar petir di tangannya tiba-tiba melesat ke depan. Itu seperti kilat yang merobek langit malam saat menembus penghalang petir dan serangan cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, itu mengenai sosok seperti hantu di belakang. Ledakan. Sebuah guntur teredam menyebar dan sosok itu gemetar hebat. Serangan di langit menghilang saat sosok mundur beberapa langkah. Ada kilat sesekali menyambar tubuh yang tertutup cahaya darah. Pelanggaran dan pertahanan yang layak, Sally tersenyum ganas. Dia menggosok dadanya, yang telah dipukul oleh tongkat kaisar petir Lindong. Tempat itu telah kembali hangus. Namun, setelah dia menyekat tempat itu dengan tangannya, tempat yang hangus itu menghilang. Sebaliknya, sisik berwarna darah di bawahnya, memancarkan aura yang kuat dan tidak bisa dihancurkan. Meskipun tongkatmu cukup kuat, itu tidak dapat mematahkan kulit sisik hiu iblis milikku. Mata Lindong menyipit saat dia melihat lapisan sisik yang aneh di tubuh Sally. Lampu merah darah terus berkedip secara misterius. Pada saat kontak sebelumnya, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan besar yang ditransfer ke tubuh Sally telah tersebar dan dihancurkan oleh lapisan kulit sisik. Objek itu memang cukup misterius. Lindong, kulit sisik Sally itu adalah teknik rahasia dari klan Blood Demon Shark. Ini bukan seni bela diri. Sebaliknya, itu terbentuk dari ratusan juta semut hiu setan darah. Semut-semut itu mampu melahap berbagai jenis energi dan sangat sulit untuk ditembus. King Teng di belakang berteriak. Sebelumnya, dia sangat menderita karena ini. Kulit sisik itu sebenarnya adalah makhluk hidup. Lindong diam-diam terkejut. Tidak heran dia merasa bahwa kulit sisik ini sangat aneh. Itu sebenarnya dibuat dengan mengumpulkan apa yang disebut semut hiu setan darah bersama-sama. Seranganmu tidak berguna untukku. Namun, seranganku bisa merenggut nyawamu yang lemah. Sally tertawa ke arah langit. Tubuhnya sekali lagi ditembakkan sebelum serangan tajam dilepaskan, mengelilingi Lindong dalam prosesnya. Bagaimana manusia biasa-biasa saja sepertimu bisa dibandingkan dengan anggota klan hiu setan darahku? Mata Lindong yang acuh tak acuh. Dia mengabaikan tawa arogan Sally saat dia juga bergegas maju dan menghindari serangan Sally. Tongkat kaisar petir di tangannya menggambar busur aneh dan sekali lagi menabrak Sally. Seperti yang saya katakan, Anda tidak dapat menyakiti saya selama saya memiliki kulit sisik hiu setan saya. Sally mengejek saat melihat ini. Kekuatan di balik tongkat di tangan Lindong tidak berkurang. Senyum dingin terangkat di wajahnya tepat saat tongkatnya hendak menyerang tubuh Sally. Kalau begitu, yang perlu aku lakukan hanyalah mematahkan kulit hiumu. Dengan kekuatanmu, Sally mengejek. Mata Lindong sedingin es. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Orang bisa melihat formasi cahaya seukuran telapak tangan yang aneh tiba-tiba muncul di ujung tongkat kaisar petir. Formasi berputar sebelum kekuatan aneh tiba-tiba meletus. Cici. Sinar cahaya misterius keluar dari formasi cahaya dan mengenai dada Sally. Setelah sinar cahaya mencapai targetnya,
orang bisa melihat kulit sisik hiu setan di tubuh Sally mengeluarkan jeritan menyedihkan. Di bawah iluminasi dari sinar cahaya itu, lubang seukuran kepalan tangan benar-benar muncul di kulit sisik yang keras dan tampaknya tidak bisa dihancurkan itu. Faktanya, sepertinya kulit sisik itu hancur. Tanpa timbanganmu, apa kamu? Lindong menatap Sally, yang ekspresinya berubah drastis sebelum dia membuka bibirnya dan tersenyum. Segera, dengan sentakan lengannya, simbol cahaya naga hijau muncul. Setelah itu, bersama dengan kekuatan liar dan kekerasan, tongkat kaisar petir di tangannya dengan kejam menghantam lubang yang terkikis pada kulit sisik hiu setan. Bang! Suara rendah yang memekakkan telinga bergema di puncak gunung. Tubuh Sally terbang mundur. Setelah itu, dia meludahkan seteguk darah dan mendarat dengan keras ke tanah. Tubuhnya meninggalkan parit sedalam 100 meter di tanah sebelum ditanam di antara batu besar. Penampilannya sangat tragis.